Kisah ini menceritakan tentang seorang asasin terkuat di dunia yang jatuh cinta pada gadis yang seharusnya ia bunuh, namun justru memilih menjadi gurunya. Kufa Vampir adalah seorang pembunuh bayaran yang hidup di dunia gelap dan tandus. Sebagian besar wilayah bumi diselimuti kegelapan dan dipenuhi monster bernama Lantrop. Yaitu tempat tinggal manusia yang tersisa adalah sebuah struktur raksasa berbentuk tangga yang terbagi ke dalam beberapa blok kota. Semuanya dilindungi kaca super kuat bernama Gorilla Glass. Di dunia ini, sebagian kecil orang terlahir dengan kemampuan supernatural bernama mana, kekuatan yang memungkinkan manusia melawan Lantrop melalui berbagai guild. Tokoh utama kita, Kufa Vampir, adalah asasin dari guild White Knight, yaitu orang yang melakukan pekerjaan paling kotor. Dalam salah satu misinya, Kufa disergap oleh guild lain. Para asasin musuh menembakinya, tetapi Kufa bergerak lebih cepat. Ia menebas semua peluru, lalu menjatuhkan seluruh penyerang dalam sekejap. Hanya pemimpin mereka yang tubuhnya terbungkus seperti mumi yang selamat. Kufa hampir menyelesaikan pertarungan itu ketika seniornya muncul dan menghentikannya. Si mumi melempar sofa ke arah Kufa lalu kabur. Seniornya menahan Kufa karena pengejaran itu dianggap tidak sebanding. Mereka kemudian menemukan bahwa target misi mereka sudah tewas. Misi tersebut berkaitan dengan seorang gadis remaja bernama Melida Angel, anggota keluarga Angel, yaitu salah satu dari 3 keluarga bangsawan tertinggi. Kakeknya menyewa Kufa untuk menyelidiki apakah Melida itu cucu kandungnya atau jika ibunya pernah berselingkuh. Karena dunia ini tidak memiliki tes DNA, Kufa awalnya ditugaskan menginterogasi pria yang dicurigai sebagai ayah Melida. Namun karena orang itu sudah mati, seniornya memerintahkan Kufa untuk menyusup ke kehidupan Melida dan mencari tahu asal-usul gadis. Kufa naik kereta menuju blok kota yang lebih tinggi. Saat turun, ia bertemu seorang wanita ceria dan membantunya membawa barang. Setelah berpisah, Kufa tiba di tujuan, yaitu sebuah akademi elit khusus bangsawan perempuan. Di sana ia bertemu Melida Angel, yang sebenarnya sangat menantikan kedatangannya sebagai tutor pribadi. Namun begitu melihatnya, Melida tersandung. Kufa menangkapnya, yang menambah beberapa poin keimutan. Ia lalu memperkenalkan diri sebagai tutor pribadi selama 3 tahun ke depan. Bel masuk berbunyi, dan Melida harus pergi ke kelas. Ia terkejut saat mengetahui bahwa Kufa akan ikut sebagai pendamping sekaligus pengawalnya. Mereka menuju area sekolah yang dipenuhi para gadis yang tubuhnya mengagumkan. Para siswi sedang berlatih bertarung, dan seorang pembuli bernama Nerva mengejek Melida, menyebutnya gadis tak berguna tanpa mana yang lebih membutuhkan kelahiran kembali daripada tutor. Melida gemetar mendengar ejekan itu. Nerva pun menantangnya. Sementara 2 gadis itu bersiap, Kufa menjelaskan bahwa mana adalah kekuatan yang memberikan kemampuan supernatural kepada orang tertentu yang kemudian disebut bangsawan. Biasanya, mana bangkit pada usia 7 tahun. Namun Melida sudah berusia 13 tahun dan masih belum menunjukkan tanda apapun, padahal ia berasal dari keluarga bangsawan tertinggi. Kufa terkesan dengan keberanian Melida menghadapi Nerva dan teknik pedangnya yang cukup baik. Namun tanpa mana, Melida tentu saja kalah. Nerva mengejeknya lagi dan menyebut sepupunya, Elise Angel, yang berasal dari cabang keluarga namun sudah membangkitkan kelas paladin dan bahkan memiliki tutor dari guild besar, Crest Legion. Melida sedih dan berlari pergi, diikuti Elise. Malamnya, Kufa menulis laporan bahwa Melida bukan anak kandung keluarga Angel. Dengan kesimpulan itu, misi rahasianya dimulai dan ia harus membunuh Melida sesuai perintah sang kakek. Ternyata Kufa tidak tahan melihat gadis itu terus dihina. Ia ingin mengakhiri penderitaannya dengan cara yang lembut. Namun ketika ia pergi ke kamar Melida untuk menjalankan tugasnya, gadis itu tidak ada. Kufa mencarinya ke seluruh kota dan akhirnya menemukannya di taman, sedang bertarung melawan 3 monster bertema Halloween bernama Lantrop. Kufa menyadari bahwa monster itu sengaja didatangkan oleh kakek Melida untuk memicu bangkitnya mana melalui bahaya, namun jelas cara itu tidak berhasil. Melida bertarung sekuat tenaga, tetapi pedangnya patah dan para monster mempermainkannya. Kufa bertanya mengapa Melida tidak meminta bantuan. Gadis itu baru bersuara ketika monster itu mencoba memotong rambut pirangnya, yaitu rambut yang mengingatkannya pada ibunya, wanita yang diperlakukan buruk oleh keluarga Angel hingga akhirnya pergi. Melida hanya ingin satu hal, yaitu diakui sebagai anggota keluarga Angel. Melida tidak memanggil siapapun karena tak ada orang yang akan mengakui keberadaannya. Kufa tak tahan melihat nasib gadis itu dipermainkan. Tiba-tiba, hanya dengan sekali tatap, Kufa menebas dan membakar salah satu monster. Ia kemudian menerjang monster lainnya dan menghabisinya seketika. Monster ketiga mencoba kabur, namun Kufa menggunakan jurus khasnya, Phantom Blade, dan menghancurkannya. Kufa lalu mengulurkan tangan pada Melida, namun gadis itu tak bangga untuk menerimanya. Lalu ia bangkit sendiri.
Melihat itu, Kufa merasa kasihan. Gadis yang selalu sendirian itu tampak sangat ingin diakui, dan Kufa ingin melihatnya menang melawan dunia. Saat Melida menangis, Kufa menjelaskan ada cara berbahaya untuk membangkitkan mana, tetapi jika gagal, ia bisa mati. Tanpa ragu sedikit pun, Melida menerimanya. Kufa meminum ramuan khusus, lalu memberikannya kepada Melida melalui mulut ke mulut. Sensasi itu begitu dahsyat bagi Melida seolah tubuhnya terkoyak. Namun ia melihat cahaya di permukaan dan menggapainya. Dalam sekejap, mana dalam dirinya bangkit, dan ia menampilkan wujud seperti Super Saiyan di depan para pelayannya. Sementara Kufa hanya menonton dari sudut ruangan. Dan yang dilakukannya Kufa telah melanggar aturan guild, kini ia harus menyembunyikan identitas aslinya dari Melida, juga menyembunyikan rahasia kekuatan Melida dari klien serta atasan. Jika kebenaran terungkap, tamatlah mereka berdua. Malam itu, Kufa memeriksa tubuh Melida untuk memastikan tidak ada efek samping dari ramuan yang membuat mananya bangkit. Melida ingin menolak, tetapi Kufa menjelaskan bahwa pemeriksaan ini penting agar ia yakin tidak mencederai kliennya, bahkan tanpa sengaja. Melida akhirnya mengizinkannya. Kufa menjelaskan bahwa Melida tidak mendapatkan kelas paladin, tetapi kelas samurai, sama seperti dirinya, karena ia membagi mana dengan gadis itu. Namun, meskipun kelas itu dianggap lebih rendah, Melida tetap bisa membuktikan diri sebagai anggota keluarga Angel melalui rekam jejak yang baik. Setelah dipastikan tidak ada masalah pada tubuhnya, Melida sangat bahagia dan akhirnya ia bisa menjadi seperti anak lain. Namun Kufa melarangnya menggunakan mana selama 1 minggu kecuali saat latihan bersamanya. Lalu Melida terlihat kecewa. Dalam 1 minggu, turnamen peringkat akademi akan dimulai. Semua siswa bersemangat. Para pengikut Nerva memuji sang pembuli sebagai murid favorit di kelas dan Nerva menggunakan kesempatan itu untuk kembali mengejek Melida. Ia mengaku teman tetapi sambil mencuri buku Melida. Gadis malang itu tidak bisa membalas apapun. Kufa, yang mendengar para siswi menertawakan Melida, merasakan simpati mendalam. Malamnya, Melida mengeluh bahwa ia masih saja diejek meskipun kini sudah memiliki kekuatan. Kufa menjawab bahwa kekuatannya masih belum sempurna dan ia harus bekerja keras diam-diam sampai debut besarnya di turnamen. Tiba-tiba, Kufa merasa ada seseorang yang mengintai. Ia memanggil mereka keluar, dan ternyata itu adalah Elise, sepupu Melida dan gadis berambut pink yang ditemui Kufa di kereta. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Rossetti Priket, tutor pribadi Elise. Melida terkejut mendengarnya dan Rossetti adalah selebritas dari kalangan rakyat biasa yang pernah bergabung dengan guild besar Crash Legion dan diberi gelar bangsawan karena kemampuannya. Rossetti tampak malu mendapat pujian itu. Ia meminta Kufa memanggilnya Rose dan mengajaknya minum bersama suatu waktu. Tapi Kufa langsung menepis tangan Rose dan berkata bahwa ia tidak punya waktu untuk wanita sembrono yang bisa memberi pengaruh buruk pada muridnya. Rose tersinggung dan membalas dengan mengejek bahwa muridnya pasti akan mengalahkan murid Kufa di turnamen. Setelah itu ia pergi sambil tertawa. 1 minggu berlalu, dan hari turnamen pun tiba. Melida merasa gelisah. Saat Kufa berusaha menaikkan semangat Melida, sebuah kereta mewah melintas di hadapan mereka. Elise melihat ayahnya berada di dalam kereta itu, tetapi ia terlalu takut untuk mendekat. Tak lama kemudian, Nerva dan gengnya datang untuk mengejek Melida, mengatakan bahwa pihak yang memilihnya pasti seapes keluarganya. Melihat mental Melida merosot, Kufa akhirnya turun tangan. Dengan nada sopan, ia mengatakan bahwa jika Nerva berbicara sedikit lebih lama, telinganya mungkin akan berdarah, jadi lebih baik dia diam. Ucapan itu membuat Nerva marah besar. Ia menghina Kufa sebagai guru tak berguna dari murid sampah. Mendengar itu, Melida kesal dan menepis tangan Nerva, sambil memperingatkan agar nama gurunya tidak disebut sembarangan. Ia juga bersumpah akan mengalahkan Nerva di turnamen. Turnamen segera dimulai. 2 tokoh penting keluarga Angel, si ayah Melida, Felix Angel, dan kakeknya, Moreo Angel telah duduk di kursi khusus. Moreo menatap Kufa cukup lama dan Kufa tahu inilah saat kemampuannya sebagai tutor dinilai. Di arena, rekan setim Melida memintanya menyerahkan semua pada mereka. Namun Melida bersikeras ingin bertarung. Beberapa saat kemudian, kepala sekolah mengumumkan dimulainya pertandingan. Kedua tim langsung mengerahkan mana dan saling menyerbu. Melida menarik napas dalam-dalam lalu berlari menuju Nerva tanpa mengaktifkan mana. Nerva menyambutnya dengan senyum mengejek, melompat sambil mengaktifkan mana untuk menghancurkannya di depan umum. Namun tepat sebelum serangannya mengenai sasaran, Melida mengaktifkan mana dan menangkis serangan itu, membuat Nerva terpental mundur. Semua orang terkejut, tidak ada yang menyangka Melida bisa menggunakan mana. Nerva yang murka mengatakan bahwa kemampuan itu tidak akan mengubahnya.
Ia menyerang lagi. Melida memalsukan serangan pedang lalu menendangnya. Nerva makin kehilangan kendali, dan Melida memanfaatkan peluang bahwa ia menabur pasir untuk membutakannya, lalu menghantamnya hingga menabrak dinding. Marah besar, Nerva melepaskan limiter miliknya untuk menggunakan kekuatan penuh. Ia melompat tinggi seperti meteor, lalu menghantam arena dengan kekuatan besar hingga lantai retak. Saat debu menghilang, Melida terlihat duduk diam. Nerva mengira ia menang dan mencoba bersikap baik dengan menawarkan Melida untuk menyerah karena mereka teman. Karena Melida tidak menjawab, Nerva berniat menyelesaikan pertarungan. Namun Melida menunjuk pedangnya ke leher Nerva dan berkata bahwa serangan Kufa jauh lebih menakutkan daripada ancaman Nerva. Kedua gadis itu kemudian melepaskan mana mereka sekaligus, yaitu badai energi langsung muncul. Melida, meski terluka, tetap menekan Nerva hingga menabrakannya ke dinding. Saat hendak memberikan serangan penentu, mana Melida habis. Pedangnya terlepas dan ia panik. Ia langsung berlari menjauh. Melihat peluang itu, Nerva mengejar dan melepaskan serangan beruntun sambil terus menghina Melida. Gadis itu jatuh tersungkur. Nerva memintanya menyerah, tetapi Melida tegas menolak. Nerva, yang pikirannya tidak stabil, malah menangis karena marah. Baginya, merundung Melida sama dengan menjadi teman, dan ia tidak bisa menerima Melida menjadi lebih kuat darinya. Nerva berteriak bahwa ia akan membuat Melida duduk di kursi roda seumur hidup. Namun Melida masih punya satu kartu rahasia. Ia kembali membangkitkan mana, lalu menirukan teknik Phantom Blade jurus milik Kufa dan menghantam Nerva hingga terlempar keluar arena. Kufa terkejut, ia baru sadar bahwa Melida mempelajari jurus itu dengan menirunya diam-diam saat latihan. Melida lalu mengambil senjata Nerva dan berlari ke titik pusat tim lawan untuk menghancurkan checkpoint mereka. Para anggota tim lawan mencoba menghentikannya, tetapi rekan tim Melida datang membantu. Pada akhirnya, Melida berhasil menghancurkan checkpoint dan memenangkan pertandingan. Setelah itu, Melida berlari ke arah Kufa dengan harapan mendapat elusan kepala sebagai hadiah. Namun Kufa malah mengangkatnya dan memuji bahwa ia tampil jauh lebih hebat daripada yang ia bayangkan. Di saat penuh kebahagiaan itu, ayah Melida lewat begitu saja tanpa melihat ke arahnya. Melida memanggil ayahnya dan berkata bahwa dia memang memenangkan pertarungan itu. Tetapi pria itu mengingatkannya agar tidak besar kepala karena itu hanya pertandingan sekolah. Ia berkata bahwa jika ingin membuktikan kekuatannya, ia harus melakukannya di turnamen peringkat antar sekolah. Melida mulai menangis setelah mendengar jawabannya, tetapi Kufa mencoba menenangkannya. Ia memintanya melihat sisi baiknya bahwa Melida sudah berani berbicara dengan ayahnya, meskipun jawabannya tidak seperti yang ia harapkan. Menurut Kufa, itu adalah langkah besar ke depan, dan Melida memilih untuk mempercayainya. Tepat saat itu, Nerva berlari menghampiri mereka. Melida sempat ketakutan, tetapi ternyata gadis yang dulu suka membuli itu datang hanya untuk mengembalikan bukunya. Ia meminta maaf kepada Melida dengan nada malu sebelum akhirnya kabur. Tak lama, Melida dan kelompoknya menjalani pertandingan kedua. Kali ini lawan mereka adalah Elise, yang berhasil memenangkan pertandingan sendirian dengan kemampuan paladinnya, membuat seluruh kelas terkesima. Beberapa hari kemudian, Melida memperlihatkan gaun yang akan ia kenakan untuk karnaval kepada Kufa. Namun, reaksinya datar. Ia berkata tidak terlalu menyukai festival karena ia tumbuh di tanah kegelapan abadi, tempat yang tidak pernah merayakan apapun. Melida merasa kasihan dan memintanya menari bersamanya di sekitar api unggun pada hari pertama festival. Kufa menjawab bahwa ia memiliki misi lain hari itu, tetapi berjanji akan kembali untuk memenuhi permintaan hatinya. Festival pun tiba. Semua gadis mengenakan seragam khusus festival, tetapi Elise menjadi pusat perhatian karena pelayannya membuatkan seragam khusus hanya agar ia terlihat menonjol. Sebagian orang memuji betapa cantiknya ia, tetapi sebagian lainnya menganggap Elise terlalu manja dan bahkan tidak bisa mengenakan seragam sekolah seperti siswa lain. Merasa sakit hati, Elise berlari meninggalkan keramaian. Melida mengejarnya dan menemukan Elise menangis di dekat air mancur. Elise mengaku sebenarnya ingin memakai gaun yang sama dengan temannya, tetapi pelayannya tidak mengizinkan. Melida mencoba menghiburnya, namun tiba-tiba seluruh lampu padam. Sekelompok pria berjubah muncul dan mengepung mereka, dipimpin oleh seseorang yang dijuluki Mumi. Mumi menculik mereka, dan ketika Melida tersadar, ia sudah berada di tempat asing. Ia mencoba mengaktifkan mana, namun menemukan bahwa pergelangan tangannya dibalut perban aneh yang menahan seluruh kekuatannya. Ia menatap Mumi, merasakan bahwa pria itu adalah seorang lentrop, lalu bertanya mengapa ia berada di wilayah manusia. Mumi mengaku ia sebagai lentrop buatan hasil rekayasa genetika dan bekerja untuk organisasi bernama Guild Grimus.
Melida bertanya alasan ia diculik. Namun Mumi memerintahkan para prajurit Scarecrow-nya menyeret Elise keluar. Ia menjelaskan bahwa ia berniat melakukan transplantasi paksa kelas Paladin milik Elise ke tubuh Melida. Tingkat keberhasilannya rendah, dan sekalipun berhasil, nyawa mereka tetap terancam. Melida ketakutan dan mundur beberapa langkah. Ia menyadari bahwa mereka berada di sebuah museum terpencil yang telah dikepung oleh guild Mumi, membuat mustahil mendapat bantuan. Saat Elise terbangun dan melihat monster itu, ia langsung menjerit. Sejak kecil, ia memang fobia badut. Melida teringat bagaimana dulu ia selalu melindungi Elise dan menyadari bahwa ia harus melakukannya lagi sekarang. Ia memecahkan kaki patung dinosaurus dengan palu hingga roboh menimpa para monster, memberi mereka kesempatan untuk kabur. Setelah menemukan denah bangunan, Melida memutuskan untuk menggunakan pintu darurat. Ia terus berusaha menenangkan Elise, karena mereka tak bisa memakai mana dan tak membawa senjata atribut ilahi untuk melawan para monster. Melida berusaha mencari cara lain. Ia teringat bahwa gaun Elise terbuat dari bahan berciri sifat ilahi. Ia merobeknya dan membuat obor darurat, yang rencananya akan ia nyalakan dengan batu api. Namun sebelum sempat melakukannya, mereka tertangkap lagi dan Melida ditampar. Elise kembali dipegang paksa. Untuk menyelamatkan Elise, Melida menghantamkan tiaranya ke lantai, memercikan api dari permata di atasnya dan menyalakan obor. Dengan senjata ilahi buatannya itu, ia berhasil menakuti para lentrop, membakar salah satunya dengan memaksanya menelan obor, lalu menusuk mata yang lain. Setelah membebaskan Elise, mereka berlari menuju pintu darurat, namun Mumi sudah menunggu di sana. Di sana, Melida langsung menyerang Mumi, tetapi ia dengan mudah mengatasi serangannya. Ia menangkap obor Melida dengan tangan kosong dan memadamkannya begitu saja. Setelah itu, ia menendang Melida hingga terpelanting dan menampar Elise ketika gadis itu mencoba membantu. Melida masih berusaha menyalakan api saat Mumi semakin mendekat. Tepat ketika ia hendak melukainya, Melida dan Elise menatapnya bersamaan, dan entah bagaimana sorotan mata mereka membuat Mumi merinding. Ia menilai kedua gadis itu memiliki potensi berbahaya dan memutuskan untuk menghabisi mereka saat itu juga. Ia hampir menghabisi Melida ketika tiba-tiba pintu terdobrak. Kufa dan Rose datang menyelamatkan mereka. Mereka melindungi kedua gadis itu lalu menerjang para musuh. Kufa menebas mereka dengan pedangnya, sementara Rose bergerak lincah seperti akrobat sebelum akhirnya mengeluarkan sayap dari mana dan menumbangkan seluruh musuh. Setelah Kufa menyingkirkan para prajurit, ia meminta Rose menjaga anak-anak itu sementara ia mengejar dalang utamanya. Ia akhirnya menemukan Mumi, yang mengaku bahwa karena Kufa gagal membunuh Melida, tugas itu dialihkan kepada guildnya. Dari sana, Kufa menyadari bahwa kakek Molita yang memerintahkannya. Mumi kemudian mengeluarkan sesuatu yang mirip jantung dari sebuah wadah dan menyuntiknya dengan ramuan mana pekat. Bola kecil itu berubah menjadi monster dinosaurus raksasa dengan api ungu yang menyelimuti tubuhnya. Kufa terpana melihatnya. Mumi menjelaskan bahwa itu adalah lentrop buatan dengan statistik maksimal. Monster itu menyerang. Lalu Kufa menghindar, namun Mumi sudah menunggu. Di sisi lain ia melancarkan serangan bertubi-tubi dengan balutannya, tetapi Kufa menangkis semuanya dan akhirnya mengalahkannya dengan kecepatan luar biasa. Ia menendang Mumi lalu menggunakan jurus pamungkasnya hingga pria itu terpental dan terluka parah. Namun ketika Kufa lengah karena monster itu kembali menyerang, Mumi mendapat celah. Ia menangkap tangan Kufa dengan balutan bandage dan menyegel mananya. Kufa tak punya pilihan selain memotong tangannya sendiri agar bisa terus bertarung. Mumi terperangah, lalu bertanya apakah gadis itu layak dikorbankan sebegitu jauh. Kufa menjawab bahwa beberapa tahun lagi, Melida akan tumbuh menjadi perempuan hebat yang akan melampaui dirinya dan menjadi prajurit terkuat di negeri ini. Sampai hari itu tiba, ia akan melindunginya apapun risikonya. Mumi memerintahkan monsternya untuk menghabisi Kufa, dan makhluk itu langsung menelannya. Namun belum sempat ia puas, sebuah gelombang kejut dahsyat muncul dari arah monster. Ia berbalik dan melihat Kufa memperlakukan monster itu seperti mainan. Dengan mana yang kembali memuncak, ia meremukan dan menghancurkan makhluk itu sampai meledak dari dalam. Mumi ketakutan, tetapi Kufa belum selesai. Rambutnya berubah putih, aura api biru menyelimuti tubuhnya dan bentuk penuhnya sebagai lentrop sejati. Ia memungut tangan yang terputus lalu memasangnya kembali. Mumi menggigil dan ia tahu, hanya dari auranya, bahwa Kufa adalah seorang vampir jenis lentrop terkuat. Sambil mundur ketakutan, ia bertanya mengapa Kufa berada di sini. Kufa mendorongnya ke dinding dan mengaku sebagai lentrop setengah darah sama seperti dirinya. Mumi hampir kencing ketakutan, tetapi Kufa berkata bahwa ia tidak akan membunuhnya hari ini.
Ia mengatakan bahwa kekuatan yang Melida tunjukkan sebelumnya mirip dengan kemampuan seorang paladin. Itu berarti Melida adalah putri sah keluarga Angel. Kufa meminta Mumi menyampaikan pesan kepada kliennya jangan pernah coba menyentuh Melida lagi. Setelah itu, ia meninggalkan Mumi yang tergeletak ketakutan dan kembali ke sisi Melida. Ia memberitahu bahwa ayah Melida lah yang mengirim informasi tentang penculikannya, sehingga ia bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Melida terharu mendengarnya. Kufa pun memanfaatkan momen itu untuk menagih janjinya dan ia meminta Melida menari dengannya, seperti yang ia janjikan. Dengan bahagia Melida menggenggam tangannya. Ia kemudian bertanya berapa lama Kufa akan menjadi gurunya, karena ia ingin Kufa tetap di sisinya sampai ia berusia 18 tahun. Kufa pun berlutut di hadapannya dan Kufa berjanji bahwa ia akan tetap berada di sisi Melida selama gadis itu membutuhkannya. Setelah itu mereka mulai menari bersama. Keesokan harinya, kelas kembali berjalan. Elise terus menempel pada Melida karena hubungan mereka sudah membaik. Di belakang mereka, para tutor mengikuti dan Rose juga ikut bergelayut pada Kufa. Namun Kufa tidak tertarik dan menepisnya. Ia mengingatkan Rose bahwa mereka seharusnya menjadi rival, dan para klien mereka tidak akan senang melihat kedekatannya terutama kepala pelayan Elise, yang seperti selalu mengikuti mereka kemanapun. Mereka semua menuju Glass Castle, tempat kompetisi antar sekolah akan diadakan. Saat seluruh siswa berkumpul di aula, Melida meminta Ellie untuk menerimanya sebagai anggota tim. Elise sudah ingin menjawab, tetapi pertemuan sudah dimulai. Kepala sekolah mengumumkan dimulainya Luna Selection Tournament, sebuah turnamen untuk menentukan Luna, sang Maid of the Moon. 2 murid terbaik dari kedua sekolah saudara akan terpilih. Sementara itu, para siswa lain akan tetap mengikuti kelas biasa, sedangkan keempat kandidat terpilih akan diberi waktu latihan sampai ujian puncak di hari terakhir. Tak lama, para siswi dari sekolah B datang. Setelah para kandidat mereka memperkenalkan diri, kepala sekolah mencabut kain dari monumen kaca dan mengumumkan nama kandidat resmi. Semua orang terkejut melihat nama Melida dan Elise terukir di sana. Meskipun kerumunan heboh, kepala sekolah tetap mengumumkan keduanya sebagai kandidat. Setelah menguasai diri, kedua gadis itu maju dan diminta memilih anggota tim mereka. Melida menatap wajah yang tampak tidak bersahabat dan langsung kehilangan harapan. Namun Nerva justru mengajukan diri sebagai anggota. Cerita siswi tahun ketiga yang seharusnya menjadi kandidat asli juga bergabung. Setelah semua kandidat menentukan timnya, kepala sekolah resmi membuka turnamen dan menutupi seluruh area sekolah dengan penghalang untuk mencegah gangguan dari luar. Sementara itu, gosip mulai menyebar bahwa Melida pasti melakukan kecurangan untuk menempatkan namanya di monumen kaca. Gadis itu menangis saat menjelaskan pada Kufa bahwa ia tidak bersalah. Kufa memeluk dan menenangkannya, mengatakan bahwa ia akan tetap percaya pada Melida. Melida dan timnya kemudian mulai berlatih di bawah bimbingan Kufa. Saat beristirahat, Melida tak bisa berhenti memikirkan bahwa Elise jauh lebih kuat darinya. Tiba-tiba seorang gadis dari sekolah B datang menyapanya. Ia mengaku sering mendengar tentang dua saudari Angel. Gadis itu memotivasi Melida untuk mengalahkan Elise demi membuktikan bahwa ia layak menjadi penerus utama keluarga Angel. Setelah berkata demikian, gadis itu menghilang. Kemudian, Kufa datang dan langsung curiga ada konspirasi. Malam itu ia memergoki kepala pelayan Elise berkeliaran dengan gelagat mencurigakan. Saat Kufa menyibak pakaiannya seolah mengambil pecahan kaca, sang pelayan panik dan berteriak bahwa ia sudah berhati-hati agar tak meninggalkan jejak. Kufa menyeringai bahwa ia sudah ketahuan. Ia lalu memanggil Melida dan yang lain untuk menjelaskan bahwa pelayan itu yang memasukkan nama mereka ke gelas monumen. Pelayan itu gelagapan, namun akhirnya mengaku. Ia melakukan semua itu agar Elise dan Melida berhadapan, sehingga Elise bisa mempermalukan Melida dan membuktikan dirinya jauh lebih unggul. Melida berdiri dan menyampaikan pidato khas dirinya tentang ikatan dan perasaan, lalu berjanji bahwa ia akan menunjukkan bahwa dirinya tidak kalah dari Elise dalam turnamen. Malamnya, setelah Kufa menyelimuti Melida dan hendak meninggalkan kamar, sebuah lipatan origami hitam jatuh di belakangnya. Itu menandakan sebuah pesan dari guildnya, White Knight. Kufa pergi ke hutan dan bertemu salah satu anggota terkuat guild, Black Madea, yang hanya berkomunikasi melalui surat bakar. Madea mengatakan bahwa laporan Kufa sebelumnya dinilai tidak lengkap dan pemimpin guild ingin tahu apa yang sebenarnya ia sembunyikan tentang Melida. Madea bahkan mengancam akan membunuh Melida jika menemukan sesuatu. Kufa segera menyerangnya sambil berkata bahwa ia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada muridnya. Ia terus menyerang Madea, namun perempuan itu dengan mudah menghindari setiap serangannya. Madea kemudian menghunus pedangnya sambil mengatakan bahwa tindakan Kufa adalah bentuk pengkhianatan,
dan ia akan menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Kufa menjawab tegas bahwa saat ini ia mengabdi kepada Melida, dan akan melindungi gadis itu. Keduanya melepaskan mana dan saling menyerang. Madea mencoba mengalihkan konsentrasi Kufa dengan serangan verbal, tetapi justru ia yang terkejut ketika Rose menebas ke arahnya. Rose datang setelah mendengar suara pertempuran. Melihat Kufa bertarung dengan seseorang yang mencurigakan, ia langsung ikut membantu. Ia melemparkan cakramnya ke arah Madea, yang menangkisnya, lalu menembakkan pistol ke Rose. Bidikannya meleset namun ia kemudian mengeluarkan senjata ketiga. Rose terkejut melihat berapa banyak benda yang bisa Madea keluarkan begitu saja. Tetapi sebelum ia bisa berbuat apa-apa, Madea mengumumkan bahwa ia akan menghabisi mereka saat itu juga. Namun, sebelum ia bergerak, sekelompok siswa datang karena mendengar keributan. Madea yang bersifat introvert langsung menghilang sebelum tertangkap, tetapi tidak lupa memperingatkan Kufa bahwa ia akan selalu mengawasinya seperti bayangan. Rose bertanya siapa sebenarnya perempuan itu. Kufa menjelaskan bahwa Madea adalah badut terkuat guild, yaitu seseorang yang mampu meniru kemampuan dari 7 kelas mana dasar. Di tempat lain, Elise mengunjungi Melida. Ia bilang bahwa ia berencana kalah agar semua orang mengakui Melida. Ia tidak peduli bagaimana caranya, yang penting ia bisa terus berada di sisi kakaknya. Perkataan ini melukai perasaan Melida. Sementara itu, Kufa dan Rose melapor kepada kepala sekolah mengenai Black Madea dan meminta turnamen dihentikan. Namun kepala sekolah menolak, dengan santai berkata bahwa Dumbledore saja tidak menghentikan turnamen Triwizard meski Voldemort berkeliaran, jadi ia pun tidak akan menunda apapun. Keesokan harinya, Rose melihat Elise sarapan sendirian dan bertanya apakah ada sesuatu antara dia dan Melida. Elise mengelak, tetapi kepala pelayannya langsung menyebut bahwa Melida memang lebih rendah dari Elise dalam segala hal. Untungnya Melida tidak sendirian. Nerva si Sundere duduk di sampingnya, sambil berkata bahwa ia hanya duduk di situ karena kursinya kosong. Crista juga ikut nimbrung, menggoda kedua gadis itu dan membantu mencairkan suasana. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan belajar, latihan, dan mempererat hubungan. Malam sebelum ujian, Kufa masuk ke kamar Melida sambil membawa susu untuk menambah energinya. Melida meminumnya dan berkata bahwa susu itu sangat enak. Kufa kemudian bertanya apakah ada sesuatu antara dirinya dan Elise. Melida akhirnya bercerita tentang niat Ellie yang ingin sengaja kalah. Ia mengatakan bahwa sejak kecil Elise selalu mengaguminya, tetapi kini Melida takut bahwa ia bukan panutan yang baik. Kufa menasihati agar ia berhenti mengkhawatirkan hal itu dan menyarankan Melida berbicara jujur kepada Elise saat bertemu nanti. Hari ujian pun tiba. Kepala sekolah menjelaskan bahwa pertandingan adalah battle royale antara keempat kandidat dan tim mereka. Untuk menang, mereka harus merebut pin lawan. Seluruh area sekolah menjadi arena, dan para penonton diberi teropong sihir untuk menyaksikan dari mana saja. Keempat tim mengambil posisi masing-masing. Sementara itu, setelah memberikan semangat pada Melida, Kufa pergi karena ia berencana memanfaatkan kekacauan turnamen untuk menyelesaikan urusannya dengan Black Madea. Melida bersama timnya bergerak maju dan menghadapi para penjaga kaca yang hanya mengizinkan mereka masuk setelah mereka menunjukkan mana. Di aula, seorang sniper dari tim Elise menembakkan tembakan peringatan. Anggota lain menyerang dari belakang, namun Nerva segera menahan serangan itu. Elise muncul, dan Crista serta Nerva meminta Melida untuk menghadapi Elise sendirian sementara mereka menahan rekannya. Melida mengikuti Elise menuju lorong tengah. Di sana, mereka mengaktifkan mana emas dan perak sebelum saling beradu kekuatan. Melida meminta Elise mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Namun Elise justru mendorongnya, mengklaim bahwa Melida adalah yang paling lemah di antara mereka. Ia berkata bahwa selama ini ia selalu menghindari bertarung melawan Melida karena tidak ingin mengetahui seberapa lemahnya sang adik. Elise menyerang, namun Melida berhasil menghindar. Elise lalu menyatakan bahwa ia tidak keberatan menjadi yang berada di bawah karena ia memang ingin tetap berada di bawah bayangkap kakaknya. Mendengar itu, Melida justru merasa lega. Ketika Elise hendak menghabisinya, Melida menangkis serangan itu dan berjanji akan mengalahkannya sepenuhnya di medan pertempuran. Keduanya kemudian bersiap mengeluarkan serangan pamungkas. Elise mengejek bahwa Melida tidak akan menang bahkan dalam 100 tahun. Tetapi tiba-tiba Melida memotong pedang kakaknya dan meminta Elise mengulang ucapannya. Elise gemetar, sementara Melida menghajarnya habis-habisan, menjatuhkannya ke lantai, dan menahannya sambil berkata bahwa ia akan menjadi kakak yang lebih kuat, apapun yang terjadi. Sambil menangis, Melida meminta Elise untuk mulai mengandalkannya. Akhirnya kedua kakak adik itu berbaikan. Tepat saat itu, Nerva muncul dan berkomentar bahwa momen indah itu akan sayang sekali jika ada yang merusaknya.
Sementara itu, Kufa menemukan gadis yang sebelumnya mengunjungi Melida. Ia mencurigai bahwa gadis itu adalah Madea yang sedang menyamar. Ia memintanya menyerahkan tas berisi bukti yang telah dikumpulkan tentang Melida. Gadis itu menolak, sehingga Kufa memotong tasnya dan menekannya ke dinding. Namun ternyata gadis itu justru menikmati diperlakukan keras seperti itu. Ia mempersilakan Kufa melakukan apapun yang ia mau. Kufa, yang jelas bukan tipe sadis, dan langsung menyerangnya. Gadis itu menangkis serangannya dengan pedang dan mana gelapnya, membuat Kufa terkejut. Ia menyadari bahwa gadis itu memiliki kemampuan menyerap mana musuh dan sesuatu yang mustahil ditiru Madea. Kufa segera berlutut dan meminta tahu identitasnya. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Mule, putri salah satu dari 3 keluarga besar serta pengguna kelas diab. Kufa meminta maaf dan segera pergi. Mule kecewa karena ia ingin Kufa melanjutkan perlakuannya. Tetapi ia lega karena barang-barangnya masih selamat. Kufa segera berlari kembali menuju Istana Kaca, menyadari bahwa ia melakukan kesalahan sejak awal dan bahwa Madea pasti sedang dekat dengan Melida saat ini. Dan benar saja Madea ternyata menyamar sebagai Nerva. Melida sadar ketika melihat mananya berbeda. Madea kembali ke wujud aslinya dan melepaskan ledakan besar yang menghancurkan Istana Kaca. Melida dan Elise berlari menyelamatkan diri, namun Madea mengejar mereka dan menyerang dari belakang. Melida bertekad melindungi Elise meski jelas bahwa Madea jauh lebih kuat. Madea menekan mereka tanpa memberi ruang dan mengucapkan selamat tinggal. Beruntung, para penjaga kaca mendeteksi Madea sebagai penyusup dan menghentikannya. Ia menghancurkan pedang mereka dan melompat untuk menghabisi kedua gadis itu. Namun Kufa datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Rose juga datang beberapa detik kemudian, tetapi Kufa tidak membutuhkan bantuannya. Ia mendorong Madea keluar, melucuti senjatanya, dan bahkan memotong jubahnya, mengungkap bahwa Madea ternyata seorang tombau mungil. Madea seketika malu mengeluh bahwa ia tidak bisa kembali ke markas dengan keadaan seperti ini. Kufa bersikap baik dan memberinya laporan tambahan untuk diserahkan kepada atasannya agar penilaian selanjutnya dilakukan nanti. Pemimpin sekolah Crown Luna dan Nerva asli ditemukan pingsan di hutan. Insiden Madea ditutupi tetapi Kufa semakin curiga pada kepala sekolah yang tidak bisa menggunakan mana sehingga mustahil masuk ke Istana Kaca. Ia yakin ada seseorang yang membantu mengganti nama peserta. Di sisi lain, Mule berbicara dengan salah satu kadet dari sekolah B, Salacha mengenai turnamen. Mule membanggakan alat penganalisis mana di dalam tasnya, yang telah mengumpulkan data tentang semua gadis di sana. Tujuannya adalah menganalisis mana Melida dan memberikannya kepada kakak salah pewaris keluarga Duxelle, agar pria itu tertarik padanya. Melida kemudian mengajak Elise untuk bergabung dalam unit baru yang akan ia pimpin. Elise menerima dengan senang hati dan keduanya berpelukan. Sementara itu, Madea dikirim kembali ke akademi oleh atasannya. Ia diperintahkan menjadi instruktur di sana untuk mengawasi Melida dan Kufa dari dalam. Tentu saja ia sangat tidak senang dengan tugas itu. Suatu hari, Melida terbangun dari tidurnya dan mendapati gurunya berdiri di samping tempat tidur sambil mengangkat pedang kayu tepat di atas wajahnya. Ia menyapanya, dan sang guru memuji karena kini Melida semakin peka terhadap lingkungan sekitar bahkan saat tidur. Melida tidak senang karena gurunya mencoba melatihnya bahkan ketika ia sedang tidur. Namun Kufa memintanya bersiap, karena hari itu adalah hari pertama perjalanan sekolah mereka. Saat mereka berjalan menuju gerbang, Melida terus mengomel tentang bagaimana gurunya tidak pernah memedulikan ruang pribadinya. Tiba-tiba, atasan Kufa lewat dan menyerahkan sebuah botol obat, memintanya menggunakannya dengan hati-hati. Kufa sempat bingung, tetapi sebelum ia sempat bertanya, Elise dan Rose yang sudah menyusul mereka. Dengan gelisah, Rose meminta Kufa menikahinya. Para gadis terkejut dengan betapa nekatnya Rose. Ia lalu menjelaskan bahwa ayahnya telah memilihkan seorang calon suami untuknya, dan ia menolak dengan alasan sudah memiliki kekasih. Satu-satunya orang yang bisa ia jadikan pacar pura-pura adalah Kufa. Dan Kufa akhirnya setuju membantu dan hal yang membuat Melida kesal karena merasa direbut. Dalam perjalanan menuju sekolah, Rose merangkul Kufa sambil memanggilnya dengan berbagai panggilan manis. Melida yang cemburu akhirnya ikut merangkul gurunya. Tepat saat itu, direktur sekolah muncul dan memarahi mereka karena menampilkan adegan tidak senonoh di depan seluruh murid. Ia menghina Melida dan Rose, tetapi menyambut Elise dengan sopan, mengatakan bahwa Elise adalah kebalikan dari sepupunya. Tiba-tiba sebuah kereta berhenti di depan mereka. Seorang pria flamboyan turun si Blossom, ayah angkat Rose, yang terkenal selalu membuat Rose malu dengan tingkah delusinya. Di dalam akademi, Rose dan Kufa menjelaskan kepada para gadis bahwa distrik kota yang akan mereka kunjungi adalah wilayah Blossom. Ia adalah pakar rekayasa genetika yang cukup terkenal.
Namun Blossom langsung menatap Rose dan mengatakan bahwa selama perjalanan ini ia berniat mengadakan upacara pernikahan untuknya. Rose menolak dan memperkenalkan Kufa sebagai pacarnya. Blossom hampir mengeluarkan senapan, tetapi saat menatap Kufa, ia tiba-tiba berhenti. Ia merasa pernah melihat wajah itu sebelumnya. Dengan kaget tapi berusaha tenang, ia meminta maaf kepada Kufa dan berkata bahwa ia sempat mengira Kufa adalah seseorang yang telah mati, yaitu seorang pembunuh massal berusia 12 tahun yang pernah mengguncang kota beberapa tahun lalu, yang wajahnya hampir persis dengan Kufa. Semua yang mendengar kisah itu langsung merinding, tetapi kepala sekolah mengingatkan bahwa mereka sudah terlambat dan memerintahkan semua orang melanjutkan perjalanan. Setelah yang lain pergi, Kufa mengatakan kepada Melida bahwa ia tidak bisa ikut ke aula karena sedang tidak enak badan. Melida bertanya apakah ia terganggu oleh ucapan Blossom atau direktur, tetapi ia menjawab bahwa ia hanya peduli pada apa yang Melida pikirkan tentang dirinya. Ia kemudian pergi ke kamarnya. Melida merasa ada sesuatu yang janggal. Ia mencoba kembali fokus pada acara di aula, tetapi keinginan untuk memastikan keadaan gurunya membuatnya akhirnya berlari meninggalkan rombongan. Dalam perjalanan, ia berpapasan dengan Madea yang kini menyamar sebagai guru di akademi dengan identitas palsu. Madea menghentikannya dan memintanya kembali ke aula. Namun saat media mendekat, Melida tiba-tiba melihat kilasan mimpi buruk, yaitu seorang pria mengutuk Infernal Blue Fire Ice King. Melida terkejut ketika menyadari bahwa guru baru itu tidak mendengar suara mengerikan yang ia dengar barusan. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah aula. Mereka segera berlari ke sana dan menemukan seorang murid pingsan tanpa sebab. Tidak lama kemudian Kufa juga tiba. Blossom segera mengambil alih keadaan dan memperlihatkan penemuannya kepada para murid. Ia mengeluarkan tabung uji yang berisi cairan yang dapat bereaksi terhadap jejak mana sekecil apapun untuk menemukan pelaku insiden itu. Blossom menuangkannya ke atas api, dan cairan itu mulai menyebar dan kabut itu kembali berkumpul di atas api mengubahnya menjadi warna biru. Blossom menganalisis warna tersebut lalu menyimpulkan bahwa pelakunya adalah seorang pria berusia sekitar 20-an. Seluruh orang yang hadir langsung menatap Kufa. Ia hanya bisa mengatakan bahwa untuk saat ini ia memang tidak memiliki cara untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Meskipun begitu, perjalanan sekolah tetap berlanjut, dan Kufa diizinkan ikut bersama mereka. Melida cemas, ia yakin gurunya sama sekali tidak terlibat dalam insiden barusan. Terlihat kereta melewati sebuah wilayah gelap yang dipenuhi aurora permanen dan kilat yang muncul sesekali. Blossom menjelaskan bahwa fenomena itu adalah ciri khas wilayahnya. Tak lama, kereta tiba di kota bawah tanah Shenard, sebuah kota yang dipenuhi tanaman berkat penelitian Blossom selama bertahun-tahun. Saat Blossom menjelaskan berbagai jenis tumbuhan itu, Melida terus memperhatikan Kufa. Tiba-tiba, ia kembali mendengar suara laki-laki misterius itu dan bertanya apa yang sedang terjadi. Ia menoleh ke sekitar dan menemukan sebuah batu besar yang terasa seperti sumber suara tersebut. Namun sebelum ia menyentuhnya, Kufa menahan tangannya dan mengingatkannya agar tidak gegabah. Blossom juga menyuruh mereka mundur, menjelaskan bahwa mereka sedang berdiri di mystery spot, yaitu area yang tidak mengikuti hukum logika. Ia baru mengetahui bahwa tempat itu menghasilkan medan magnet yang sangat kuat sehingga memicu fenomena tak terjelaskan lainnya. Saat itu, seorang pria berlari menghampiri Blossom dan memberitahunya bahwa ada warga lain yang kembali jatuh sakit. Mereka segera menuju alun-alun kota, di mana mereka menemukan seorang pria terjangkit penyakit yang dapat mengubah manusia menjadi mesin pembunuh tak berakal. Blossom menyatakan bahwa pria tersebut tidak bisa diselamatkan dan memerintahkan para prajurit untuk segera mengeksekusinya. Para gadis ngeri menyaksikan eksekusi pertama mereka, bahkan kepala sekolah menegur Blossom karena bertindak terlalu jauh. Namun Blossom bersikeras bahwa tindakan itu bukan pembunuhan melainkan belas kasih karena penyakit itu sama sekali tidak memiliki obat. Malam harinya, Rose membawa Kufa ke sebuah gereja dan bertanya mengapa ia bersedia membantunya berpura-pura menjadi pacar. Kufa tampak melamun, tetapi sebelum ia menjawab, segerombolan anak kecil menghampiri Rose. Ia menjelaskan bahwa anak-anak itu telah kehilangan orang tua mereka, dan ayahnya mengadopsi mereka seperti ia mengadopsi Rose dulu. Setelah beberapa waktu, Kufa kembali ke penginapan dan mendapati Melida sedang marah. Ia memerintah Kufa untuk memakaikan kaos kaki sambil mengeluh bahwa gurunya bahkan tidak melihatnya sebagai seorang gadis, jadi ia mungkin saja menyuruhnya membantu mengganti pakaian. Kufa jelas tidak ingin berdebat dengan sikapnya yang manja, dan bertanya apakah Melida ingin pergi berkencan dengannya. Seketika sikap Melida berubah. Ia langsung menempel padanya saat mereka berjalan menjelajahi terowongan kota. Kencan mereka membawa mereka ke sebuah danau berkilau dengan formasi bebatuan yang indah. Setelah menikmati pemandangan, Kufa mengajak Melida ke bagian terbaik dari gua batu kapur itu. Ia melompat dari tebing sambil menarik Melida, lalu mereka terbang bebas.
Mereka berputar dan menari dalam gravitasi nol sementara Kufa menjelaskan bahwa medan tanpa gravitasi itu diciptakan oleh kuatnya medan magnet di mystery spot tersebut. Melida kemudian menatapnya penuh curiga dan bertanya mengapa ia mengetahui begitu banyak tentang tempat itu. Kufa menjawab bahwa ia pernah datang ke sini untuk sebuah misi di masa lalu. Mereka kembali ke penginapan. Tak lama Kufa menyelimuti Melida, dan sebelum tertidur, Melida meminta untuk diajak berkencan lagi suatu hari nanti. Ia juga meminta maaf karena bersikap menuntut, dan mengakui bahwa ia tidak suka jika ada orang lain yang dekat dengan Kufa. Melida akhirnya tertidur sambil bergumam dan Kufa mengusap wajahnya dengan lembut, mengatakan bahwa Melida adalah orang pertama yang membuatnya merasakan hal seperti ini. Sementara itu, Melida mendapati dirinya berada di tempat gelap dalam mimpinya. Ia memanggil gurunya, tetapi kemudian mendengar suara seseorang meminta darahnya. Ia terbangun dengan tubuh penuh keringat, heran dengan mimpi aneh itu, dan merasakan tengkuknya terasa ganjil. Saat itulah Elise tiba-tiba berlari masuk ke kamarnya dan mengatakan bahwa seseorang kembali diserang oleh kriminal bertopeng api biru. Melida terkejut, dan rasa paniknya semakin besar saat menyadari bahwa Kufa tidak ada di kamar. Para gadis kemudian pergi ke gereja tempat insiden itu terjadi dan menemukan Blossom menangis di dekat anak-anak panti asuhannya. Mereka telah diserang, dan ketika kepala sekolah memeriksa kondisi mereka, ia menyimpulkan bahwa life force mereka telah tersedot habis, sama seperti murid yang pingsan sebelumnya. Kepala sekolah kemudian bertanya pada Melida apa pendapat tutornya, namun Melida hanya bisa menjawab bahwa Kufa menghilang sejak pagi. Mendengar itu, Blossom semakin yakin bahwa Kufa adalah pelakunya. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan membawanya ke sana. Saat kepala sekolah membawa para gadis kembali, Melida diam-diam menyelinap pergi untuk mencari gurunya. Namun, ia ketahuan oleh Mia. Mia sudah menebak bahwa Melida ingin mencari Kufa dan membelanya, sesuatu yang menurutnya bodoh tapi juga cukup menarik. Karena itu, Mia memutuskan untuk membantu. Mereka pergi ke kamar Mia, dan Mia mulai berganti ke pakaian tempurnya sambil menjelaskan bahwa mereka harus memeriksa lokasi mystery spots. Kufa pernah memberitahunya bahwa jumlah mystery spots di kota ini terus bertambah selama bertahun-tahun. Ia juga meminta Mia untuk menjaga Melida jika terjadi sesuatu padanya. Setelah itu, Mia memakai seragam sekolah agar tidak mencolok. Namun, tiba-tiba Elise muncul dan bertanya mengapa mereka bolos kelas. Mereka berbohong, dan berpura-pura menjadi pasangan yang sedang bermesraan dan membolos. Elise yang geli mengingat masa mudanya, malah memberikan mereka coklat dan membiarkan mereka pergi. Dari sana, kedua gadis itu mulai mengumpulkan informasi tentang mystery spots. Pendekatan Melida yang terlalu belak-belakan membuatnya dimarahi dan hanya diberi permen. Mia kemudian menunjukkan caranya bahwa ia membawa Melida ke sebuah toko bunga dan mulai bertanya santai tentang jenis bunga yang tumbuh di kota itu. Ia memuji sang pemilik toko yang mengidolakan Blossom, lalu membicarakan peran Blossom dalam meneliti mystery spots. Dengan cara itu, Mia dengan mudah mendapatkan semua informasi yang mereka butuhkan. Mereka pergi ke lokasi pertama, sekaligus yang paling mencurigakan, Crooked House. Begitu masuk, mereka tidak merasakan hal aneh, meski Blossom telah melarang siapapun mendekatinya. Mia meneliti bangunan tersebut dan menyadari bahwa rumah itu bukan hasil kecelakaan, melainkan memang dibangun secara bengkok sejak awal. Ia menemukan sebuah pintu rahasia yang membawa mereka ke tangga bawah tanah. Mia memperingatkan Melida bahwa apapun bisa terjadi di bawah sana, sehingga ia harus tetap dekat. Sepanjang jalan, Mia menjelaskan bahwa tempat ini tampaknya sengaja didesain untuk menghalangi pengunjung, yang berarti sesuatu yang berbahaya mungkin disembunyikan di dalamnya. Mereka tiba di ruang bawah tanah berbentuk penjara. Setelah mengamati laboratorium penelitian dan kandang kosong, mereka menemukan pemandangan mengerikan bahwa mayat manusia dirantai di dalam kurungan. Mia menyebut bahwa mereka terlihat seperti warga Shenard, dan kemungkinan besar adalah hasil eksperimen ilegal yang gagal terkait Night Gen Effector yang bertujuan mengubah mereka menjadi Lan. Melida sangat terkejut. Mia kemudian menunjuk pada lengan salah satu mayat yang memakai aksesori yang sama dengan pria yang mati sebelumnya. Dari situ, Mia meyakini bahwa Blossom adalah dalang dari semua ini. Ia menebarkan berita palsu tentang mystery spots dan penyakit aneh agar bisa menculik lebih banyak orang untuk eksperimennya. Tiba-tiba, Melida kembali mendengar suara pria berambut kusut itu, memintanya membunuh seseorang dan menunjukkan darah padanya. Ia merasakan nyeri tajam di kepala, lalu panik karena merasa ada orang lain yang akan mati. Ia berlari keluar tanpa tahu bagaimana ia bisa mengetahui lokasi insiden baru tersebut. Akhirnya, ia tiba di tempat kejadian, tempat orang-orang berteriak bahwa seorang murid telah tewas. Melida masuk ke dalam dan menemukan Elise tergeletak di lantai. Blossom sedang memeluk Rose yang terluka parah sambil menangis, mengatakan bahwa Rose sudah meninggal.
Melida tertegun. Bahkan kepala sekolah pun tak bisa memberi jawaban apapun tentang kejadian mengerikan itu. Kepala sekolah menjelaskan bahwa Melida tidak hadir dalam sesi pelatihan, dan karena Elise khawatir, ia pergi mencarinya. Secara alami, Rose ikut menemani muridnya, dan di sanalah mereka diserang oleh seseorang yang cukup kuat hingga bisa membunuh Rose. Pria yang dipilih Blossom sebagai calon menantunya langsung berkata bahwa pelakunya pasti Kufa. Ia memerintahkan warga kota untuk segera mencarinya. Blossom kemudian berdiri sambil mengangkat tubuh Rose dan bersikeras bahwa ia masih bisa menyelamatkannya dengan kekuatan sains. Melida tidak mampu berkata. Ia mengangkat tubuh Elise dan membawanya kembali ke kamar. Tak lama, Mia datang berkunjung dan berkata bahwa tidak banyak orang di dunia ini yang mampu mengalahkan seorang paladin seperti Elise dan seorang prajurit berpengalaman seperti Rose secara bersamaan. Melida meminta waktu sendirian bersama adiknya, dan Mia menjawab bahwa ia bebas mengambil waktu sebanyak yang ia mau. Mia bahkan menambahkan bahwa ia tidak akan meninggalkan kamarnya sampai keadaan di luar mereda. Setelah Mia pergi, Melida meminta maaf kepada Elise, meyakini bahwa Elise diserang karena mencarinya. Ia merenungkan apa yang sebenarnya ingin disampaikan Elise sebelumnya. Dengan wajah penuh tekad, ia mengambil pedangnya dan bersumpah akan melindungi adiknya dengan segala cara. Saat itulah terdengar kegaduhan dari luar. Krista berlari masuk dan memerintahkannya untuk melarikan diri. Ia mengatakan bahwa Blossom telah diserang, dan pelakunya mencuri jasad Rose sebelum kabur. Jejak mana api biru kembali ditemukan, dan kini seluruh kota memburu Kufa. Pihak akademi tak mampu melindunginya, sehingga warga mulai mencari murid Kufa untuk dijadikan sandera. Krista menahan pintu sambil memaksa Melida untuk melarikan diri. Melida melompat keluar jendela, meminta maaf pada semua orang yang terseret dalam masalah ini. Ia bertekad menemukan kebenaran, membalas Elise dan Rose, serta membuktikan bahwa Kufa tidak bersalah. Ia tiba di batu besar tempat ia mendengar suara aneh sebelumnya dan mengingat bagaimana Blossom serta Kufa melarangnya mendekat. Yakin bahwa batu itu menyembunyikan sesuatu, ia menghancurkannya dengan mana. Sebuah lorong rahasia terbuka, dan Melida masuk ke dalamnya, mengikuti aliran air kecil yang berkelok jauh ke dalam. Perjalanannya terhenti oleh kerangka manusia yang terjebak dalam jaring laba-laba raksasa. Ia merangkak di bawahnya dan melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di sebuah ruang kerja tersembunyi di dalam gua. Di sana, ia menemukan dokumen bertanda tangan Blossom. Ia mengambil beberapa buku dan gulungan kertas. Berkat keberpihakan takdir, semua informasi yang ia butuhkan ada di sana dan penelitian mengenai Night Genefactor, proses ekstraksinya dari LAN, dan transplantasinya ke tubuh manusia. Dari catatan itu, ia mengetahui bahwa Blossom telah melakukan eksperimen ini sejak lama, dan 7 tahun lalu ia membuat kesalahan terbesar dalam karirnya. Tiba-tiba, Melida kembali mendengar suara pria berbulu kusut itu. Ia mengatakan bahwa ia merasakan seseorang menyusup ke dalam rumahnya. Ia bertanya siapa Melida. Dengan gugup, Melita menghunus pedangnya, memperkenalkan diri sebagai paladin, dan menuntut pria itu menunjukkan diri. Pria itu hanya tertawa, menyebut Melida sebagai subjek uji coba yang berharga. Melida yang ketakutan, menatap sekeliling mencari keberadaannya. Saat itulah ia melihat Rose yang hidup kembali, namun dengan warna rambut yang berbeda. Melida terkejut dan memanggilnya, namun itu menjadi kesalahan besar. Rose membuka mata kirinya yang kini menyala dengan api biru, dan dengan nada haus darah, ia berkata bahwa ia menginginkan darah Melida. Gerak-geriknya seperti vampir yang tak mampu menahan rasa lapar. Melida tersudut dan terjatuh setelah menabrak meja. Rose semakin dekat, dipandu oleh suara pria berbulu kusut yang menyuruhnya memakan darah murid pria itu. Saat Rose hendak menyerang Melida, Kufa tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Ia memanggil Rose, memintanya sadar kembali. Pria berbulu kusut itu tertawa dan menyambut kedatangan Kufa, memanggilnya dengan sebutan Ice King. Saat pria itu menyapanya dengan hinaannya, Kufa tidak menggubris. Wujud aslinya perlahan tersingkap saat ia berusaha keras menahan Rose. Ia menegaskan bahwa Rose bukan lagi penghuni kegelapan, dan memintanya menggunakan kenangan sebagai manusia untuk menahan dorongan gelap di dalam dirinya. Namun, kata-kata itu tidak berhasil menembus kesadarannya. Rose pun lolos. Shaggy kemudian berkata bahwa Rose sudah haus selama 7 tahun. Kini, ia akan tenggelam dalam naluri liar dan menjadi bawahannya. Kufa jelas kecewa. Di sisi lain, Melida justru ketakutan melihat penampilan Bad Ba Kufa. Kufa memanggil Melida agar mendekat. Gadis itu ragu dan bertanya apa yang akan terjadi bila ia menuruti permintaannya. Namun sebelum sempat mundur, Kufa mendekat, menekannya hingga jatuh ke tanah,
lalu mengatakan bahwa ia akan menggunakan kekuatannya untuk menyegel seluruh kenangan tentang dirinya jauh di dalam hati Melida, yaitu kenangan yang tak akan diganggu lagi. Ia menegaskan bahwa proses itu tidak akan menyakitkan, tetapi setelah semuanya selesai, Melida akan melihatnya sebagai seorang asing. Melida menolak, namun Kufa meyakinkan bahwa meski ia lupa, ia tetap akan menjadi tutor pribadinya. Ia mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang pernah menerima dirinya dalam wujud seperti ini. Pandangan Melida yang ketakutan membuatnya gentar. Kufa meminta maaf, mengakui bahwa menyegel kenangannya adalah tindakan egois. Namun Melida bangkit dan mengulang kata-kata yang pernah Kufa ucapkan kepadanya, yaitu janji bahwa ia akan berada di sisinya. Dengan percaya diri ia memeluk Kufa erat, meminta Kufa untuk percaya kepadanya. Ia mengatakan bahwa setiap bagian dari Kufa itu indah. Tiba-tiba Melida menciumnya dan mengaku bahwa ia mencintainya. Kufa panik, lalu sadar bahwa jika ada yang melihat, ia tetap akan dianggap sebagai pihak yang bersalah. Ia memperingatkannya bahwa mereka berbeda, bahwa ia adalah setengah lentrok, musuh alami bagi Melida. Kufa kemudian menceritakan asal-usulnya, yang bermula 8 tahun lalu di kota ini. Suatu hari, panti asuhan gereja tempat ia tinggal terbakar akibat eksperimen ilegal Blossom yang bermain-main dengan gen efektor. Blossom, yang kala itu meratapi para anak angkatnya yang tewas, sebenarnya dipaksa melanjutkan eksperimennya oleh seekor laba-laba raksasa pemakan manusia. Padahal ia ingin berhenti. Saat keduanya bertengkar, Kufa yang sebelumnya tewas tiba-tiba bangkit kembali. Rambutnya berubah putih terang. Sang laba-laba terkejut bahwa seorang setengah vampir bisa hidup dengan nyaman di gereja. Tetapi perhatian Kufa hanya tertuju pada Rose yang terluka, si gadis yatim piatu sama seperti dirinya. Untuk menyelamatkannya, ia meminum darahnya dan mengubah Rose menjadi vampir. Laba-laba itu bertanya apakah ia ingin menjadikan gadis itu monster seperti dirinya. Tak lama, sekelompok satria dari White Knight Guild muncul dan menyerang sang laba-laba. Namun monster itu jauh lebih kuat bahwa 2 ksatria tewas, dan pemimpinnya terluka berat. Laba-laba itu menertawakan mereka dan hendak menjadikan sang pemimpin sebagai objek eksperimen berikutnya. Namun sebelum ia sempat menyerang, Kufa melompat dan menggali kedua matanya. Pemimpin guild itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menembakkan peluru khusus yang menghantam perut monster itu, lalu menyelesaikannya dengan tembakan dahsyat yang meluncurkannya. Setelah pertempuran, sang pemimpin melihat Kufa yang sedang berlutut di samping Rose. Ia bertanya apa yang sedang Kufa lakukan. Kufa menjelaskan bahwa ia sedang menyegel memori Rose agar ia melupakan dirinya, menekan naluri vampirnya, dan tidak lagi merindukan darah. Kufa memohon agar ksatria itu membiarkan Rose hidup. Ia bersumpah akan memastikan Rose tidak menyakiti siapapun. Ia bahkan menawarkan diri menjadi bawahan ksatria itu demi keselamatan Rose. Ketika ditanya apakah ia rela gadis itu melupakan dirinya, Kufa hanya menangis. Ia berkata bahwa selama Rose hidup bahagia, itu sudah cukup. Rose sempat sadar, memanggilnya kakak untuk terakhir kalinya. Kufa memeluk dan menenangkannya sebelum menyegel seluruh kenangannya. Kini, setelah Kufa menyelesaikan ceritanya, Melida yang duduk di pangkuannya mendengarkan dengan saksama. Kufa menegaskan bahwa tak ada tempat di negara ini yang aman bagi Rose. Jika Rose tertangkap, ia dan Kufa akan dieksekusi. Lalu Kufa meminta Melida berjanji bahwa ia tidak akan memberitahu siapapun tentang semua ini. Bila ia melanggar, Kufa memperingatkan bahwa ia akan mengisap seluruh darahnya. Melida langsung tersipu, bahkan merasa terangsang, lalu dengan serius berjanji akan menjaga rahasia itu. Kufa kemudian menjelaskan bahwa Lancrop, si laba-laba raksasa yang menyerang panti asuhan 8 tahun lalu, adalah dalang di balik insiden terbaru. Monster itu berusaha membongkar kembali memori Rose. Kufa tidak percaya bahwa laba-laba itu masih hidup, apalagi kembali bekerja sama dengan rekan lamanya, Blossom. Menurut Kufa, Blossom mengincar kekuatan militer. Itulah sebabnya ia memilihkan seorang tunangan untuk Rose agar gadis itu dijadikan mesin melahirkan keturunan pengguna mana. Namun kini, seiring kenangan Rose mulai pulih dan kekuatan vampirnya bangkit, wujud asli Kufa juga terancam terekspos. Ia harus bersembunyi sebelum orang-orang memburu dirinya. Melida murka mendengar itu. Kufa menenangkannya, lalu berkata bahwa ia punya rencana untuk menyelesaikan semuanya, tapi ia membutuhkan bantuan Melida. Ia bertanya apakah Melida bersedia mempertaruhkan nyawanya demi rencana tersebut. Melida pun menjawab bahwa Kufa boleh mengambil nyawanya. Tak lama, Rose telah pulih sepenuhnya, namun dalam keadaan tak sadar penuh, ia dipaksa menikah dengan pria asing. Tepat ketika Blossom hendak mengesahkan janji pernikahan, Melida menerobos masuk ke gereja dan menentang pernikahan itu. Ia memanggil Rose, menyatakan bahwa mereka berdua adalah rival dalam cinta Kufa, dan ia tidak akan pernah mundur. Rose,
yang masih kehilangan sebagian memorinya, terlihat kesakitan saat mencoba mengingat siapa Kufa. Untuk memancingnya kembali, Melida dengan lantang mengumumkan bahwa ia telah mencium Kufa 2 kali, yang pasti akan memenuhi surat kabar besok pagi. Kata-kata itu membuat Rose tersentak. Kesadarannya pulih, dan ia segera mencabut senjatanya untuk menantang Melida. Keduanya mengaktifkan mana dan menyatakan bahwa kekuatan merekalah yang akan menentukan siapa yang lebih mencintai Kufa. Rose menyerang lebih dulu, namun Melida menangkis dengan tebasan api. Serangan itu meleset, tetapi justru membakar Blossom. Ia ketakutan lalu seekor laba-laba kecil melompat keluar dari rambut Blossom. Melida langsung menodongkan pedangnya, memperingatkan makhluk itu untuk melawan atau mati. Laba-laba itu mengeluarkan kabut, berubah menjadi sosok manusia, lalu berkata bahwa Melida sudah selesai. Namun Melida sama sekali tidak gentar. Ia menuduh bahwa dialah Lancrop yang menyerang semua orang. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Naan dan mengakui bahwa ia telah meremehkan Melida. Saat para prajurit mencoba menghadangnya, Naan menghempas mereka dan melarikan diri melalui pintu rahasia. Rose segera mengejarnya dan ia memakinan. Teringat semua hal yang dipaksakan makhluk itu padanya yaitu menyerang murid akademi, menyerang anak-anak panti, bahkan mencoba melukai siswanya sendiri, Elise. Meski saat itu Rose hampir tergoda meminum darah Elise, nalurinya sebagai guru menahan diri. Nan marah karena ia melawan, dan mencoba membunuhnya namun Rose berhasil selamat. Rose akhirnya berhasil mengejar Nan dan bertanya apakah dialah yang menyebabkan bencana di masa kecilnya. Nan tiba-tiba mencengkeram leher Rose, mengatakan bahwa ia jauh lebih berbahaya sekarang setelah memorinya kembali. Rose menjerit, dan tenaganya melemah. Tepat saat napasnya hampir habis, Kufa datang dan menendang Nan menjauh, memerintahkannya menjauhi adiknya. Ia menyuruh Rose bangkit, dan kekuatan vampir dalam diri Rose pun terbangun sepenuhnya. Kufa menyatakan bahwa mereka akan menghabisi Nan. Namun monster itu tampak percaya diri. Ia mengungkap bahwa dirinya adalah seorang Erakcion, salah satu penguasa kegelapan dan tidak mungkin kalah dari mereka. Nan berubah ke bentuk aslinya, sementara Kufa melompat untuk menebasnya. Namun serangannya tidak cukup kuat menembus pertahanan makhluk itu. Rose membantu dengan cakra miliknya, lalu menyerang untuk mengalihkan perhatian Nan. Hantaman bertubi-tubinya membuat bebatuan pecah dan berterbangan ke arah Nan, tapi ia menggunakan jaringnya untuk menghentikan puing-puing itu. Setelah itu, ia menyerang balik kedua vampir setengah itu. Kufa dan Rose berhasil menghindar. Rose merayap masuk ke bawah perut monster itu dan melontarkannya ke udara dengan serangannya. Hentakan tersebut membuat Nan terlempar tepat ke atas Mystery Spot yang memiliki gravitasi nol. Tubuhnya melayang dan tidak dapat bergerak, terperangkap di udara. Berbeda dengan musuhnya, Kufa dengan cekatan melompat mengumpulkan tenaga, lalu menghantam Nan dengan satu pukulan penuh energi. Serangannya mengirimkan tubuh Nan melayang jauh sampai tertancap pada sebuah batu runcing dan sambaran petir menyambar dan menyetrumnya hingga gosong. Naa kalah telak namun masih bertahan. Ia memecah tubuhnya menjadi jutaan bagian kecil dan melarikan diri melalui celah di tanah. Rose khawatir Naa akan kembali suatu hari nanti, tetapi Kufa meyakinkannya bahwa itu tidak akan terjadi. Sesuai dugaannya, Naa memang memasuki gereja melalui terowongan bawah tanah. Di sana, ia disambut Melida dan para gadis lain yang sudah siap melakukan operasi pembasmian hama. Mereka menyerang ratusan laba-laba kecil dan memusnahkannya tanpa ampun, sementara Naa menjerit memohon mereka berhenti. Di luar gereja, Rose memeluk Kufa sambil berkata bahwa ia kini mengingat semua hal tentang dirinya. Kufa tampak muram dan sempat mengeluarkan obat dari sakunya, tetapi akhirnya mengurungkan niat. Ia menatap Rose, lalu dengan sentuhan lembut pada bekas gigitan di lehernya, ia melumpuhkan gadis itu. Kufa menjelaskan bahwa ia harus menyegel memorinya sekali lagi dan itu cara agar Rose bisa hidup normal. Rose menangis, mengatakan bahwa ia tidak menginginkannya dan ingin tetap bersama kakaknya. Namun Kufa meyakinkan bahwa ia akan selalu berada di dekatnya, menjaga dan mengawasinya. Dengan itu, ingatan Rose tentang dirinya kembali hilang. Sementara itu, di ruang bawah tanahnya, Blossom meratap di hadapan mayat istrinya. Tiba-tiba, Kufa muncul di belakangnya. Ia memperkirakan bahwa mayat itu adalah istri Blossom, dan tubuhnya mulai berubah menjadi lanken setelah kekuatan Naata lagi menahan proses tersebut. Kufa menebak bahwa keinginan menyelamatkan istrinya lah yang membuat Blossom membuat perjanjian dengan laba-laba itu. Blossom menangis, mengaku tidak punya pilihan lain. Kufa kemudian bercerita tentang masa kecilnya ketika ia dan ibunya dianiaya di kota itu dan hampir mati sebagai gelandangan. Saat itulah Blossom menolong mereka, bahkan merawat ibunya hingga akhir hayat. Blossom menyangkal bahwa ia melakukannya karena niat baik dan ia bersikeras bahwa itu hanya tindakan spontan.
Kufa mengeluarkan sebuah vial berisi obat. Ia menjelaskan bahwa obat itu dapat mengembalikan Lankentro parsial menjadi manusia normal. Sebagai balas budi atas semua kebaikan Blossom, Kufa menuangkan obat itu ke mulut wanita tersebut. Perlahan, tubuh sang istri pulih dan kembali menyerupai manusia. Blossom memeluknya sambil menangis lega. Kufa berpaling dan mengucapkan selamat tinggal kepada ayah angkatnya. Beberapa hari kemudian, para siswa kembali ke akademi. Mereka bergosip bahwa Blossom telah menyerahkan diri ke pihak berwenang dan mengaku bertanggung jawab penuh atas semua insiden. Elise yang kini sadar kembali, menuntut Melida menjelaskan apa yang terjadi ketika ia pingsan. Ketika Melida menolak, Elise memanggil monster gelitik untuk memaksa Melida bicara. Di tempat lain, Kufa duduk sendirian, memikirkan semua yang terjadi. Rose duduk di seberangnya, mencoba memahami mengapa ia tidak bisa mengingat apapun tentang waktu yang ia habiskan di kota itu. Kufa bertanya apakah ia tidak seharusnya tinggal di rumah untuk membantu keluarganya, namun Rose yakin ibunya dapat mengatasinya sendiri. Rose lalu bercerita bahwa sejak kecil, ia memiliki mimpi bahwa ia ingin bertemu seseorang yang sangat penting baginya, seseorang yang pernah menghabiskan banyak waktu dengannya. Namun ia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Karena itu, ia bergabung dengan Crash Legion dan ingin menjadi terkenal, berharap orang tersebut akan menemukannya. Saat Rose berbicara penuh semangat, Melida datang dan duduk di samping Kufa. Ia dengan santai menyuruh Rose menjauh dari Kufa setelah hubungan pura-pura mereka selesai. Rose tentu saja tidak terima. Melida menambah luka itu dengan mengingatkan bahwa ia sudah mencium Kufa 2 kali. Dengan begitu, perjalanan Kufa kembali ke akademi dipenuhi oleh pertengkaran kedua gadis itu. Kelas kembali dimulai, dan sang guru meminta para siswa menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang 7 kelas dasar beserta kelebihan dan kekurangannya di hadapan kelas lain. Melida berusaha menjadi murid kesayangan guru dengan menghafal seluruh halaman tentang topik tersebut. Dari kejauhan, Kufa memperhatikan dan mengakui bahwa ia telah banyak berkembang belakangan ini. Namun ia juga tahu bahwa ada banyak orang yang tidak senang melihat seorang yang gagal bisa naik begitu cepat. Tak lama, kepala sekolah mengumumkan bahwa sebelum tahun ajaran berakhir, akan ada sebuah ujian akhir bernama Vidria Goat Exam. Melida dan Elise kebingungan mendengar istilah itu, jadi Kufa menjelaskan bahwa Vidria Goat adalah labirin raksasa yang terletak di bawah pusat pemukiman mereka dan menyimpan perpustakaan terbesar sepanjang sejarah. Berisi ribuan tahun pengetahuan manusia. Ujian tersebut sangat sulit dan berbahaya. Tetapi siapapun yang berhasil menyelesaikannya akan mendapatkan lisensi librarian, sehingga mereka dapat menjelajahi perpustakaan Vidria Goat dan menemukan kembali pengetahuan yang sudah terlupakan. Namun hanya siswa tahun kedua ke atas yang boleh mengikuti ujian. Jadi, menurut peraturan, semua ini tidak berguna bagi Melida dan Elise yang masih tahun pertama. Saat itu, kepala sekolah muncul dan menanyakan langsung kepada kedua gadis itu apakah mereka ingin ikut ujian tahun ini. Kufa menegaskan bahwa mereka masih siswa tahun pertama, tetapi kepala sekolah mengatakan bahwa mereka adalah kandidat Luna tahun ini, dan untuk membuktikan bahwa pemilihan itu bukan kesalahan, ia ingin keduanya menunjukkan nilai mereka melalui ujian tersebut. Di tempat lain, Mule dan Salacha menyerahkan laporan mereka tentang turnamen Luma kepada Akademi dan faksi bangsawan. Mule mengklaim bahwa mana yang dibawa Melida sangat berbeda dengan mana Elise, dan hal itu meyakinkan mereka bahwa ibu Melida memang berhubungan dengan pria lain. Mereka pun yakin bahwa Melida bukan anak sah keluarga Angel. Pemimpin faksi mereka, kakak laki-laki Salacha, menyarankan agar kabar itu diumumkan kepada seluruh masyarakat bangsawan. Semua langsung setuju, tetapi pria berambut pink ingin menemukan cara agar kabar tersebut juga dapat meyakinkan masyarakat umum. Mule mengatakan bahwa ia punya solusi, lalu mengeluarkan sebuah buku kuno bernama Anders Codes yang ditemukan di Vidria Goat. Ia mengklaim buku itu bisa digunakan untuk mempertegas asal-usul Melida yang meragukan. Sang pria berambut pink sangat puas dan menyatakan bahwa dengan dokumen itu, mereka akan menjatuhkan keluarga Angel, lalu memulai revolusi untuk menjadikan mereka penguasa dunia. Setelah semua pergi, Salacha sebenarnya cemas tentang Melida. Namun kakaknya berkata bahwa semua ini ia lakukan demi kebaikan Salacha juga. Ia mengaku bahwa banyak hal berbahaya sedang mengitari Melida, dan mereka harus mengambil tindakan untuk mengakhiri penderitaan gadis malang itu. Salacha lalu mempercayai perkataan kakaknya. Pria berambut pink kemudian memberikan Salacha sebuah pena khusus yang konon pernah digunakan seorang pustakawan Vidria Goat, dan berharap itu bisa memberinya sedikit keberanian. Keesokan harinya di akademi, Melida dan Kufa mendapati kerumunan besar di sekolah. Di tengah keramaian berdiri seorang pria bertopeng sangat mencurigakan, yang justru mengklaim bahwa ia sama sekali tidak mencurigakan, dan ia datang hanya untuk menemui putrinya. Ketika matanya menyapu sekitar dan melihat Melida, ia langsung berlari menghampirinya sambil memanggilnya sebagai anaknya. Melida tentu saja terkejut,
Sementara orang-orang mulai bergosip tentang keluarga Angel. Pria bertopeng itu menuduh keluarga Angel sebagai iblis yang telah mencuri istrinya dan anaknya dari dirinya. Ia merangsek mendekat, tetapi Tur mengayunkan pedangnya untuk menahannya. Ternyata pria itu seorang pemain sirkus, ia menghindar dengan salto akrobatik. Ia bahkan berteriak bahwa pacar putrinya terlalu kasar dan ia tidak akan pernah menyetujuinya. Setelah itu, ia melemparkan topinya dan menghilang secepat kilat, meninggalkan Melida yang terguncang. Malam harinya, Kufa menerima pesan berkode yang menyatakan bahwa Melida sedang berada dalam bahaya. Ia menulis balasan yang bersifat samar, meminta bantuan secara tersirat. Setelah itu, ia mengunjungi Melida untuk pemeriksaan tubuh rutin. Namun pikirannya begitu kacau hingga tanpa sadar ia menyentuh Melida. Melida bertanya apakah Kufa sedang memikirkan kejadian pagi tadi, dan ia mengiyakan. Ia mengaku selalu khawatir bahwa suatu hari orang akan menyebarkan rumor ketika mengetahui kelas mana Melida yang sebenarnya. Menurutnya, pria badu tadi hanya ingin menodai nama keluarga Angel. Melida pun setuju bahwa lelaki itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ibunya. Kufa mengatakan bahwa musuh pasti memiliki lebih banyak cara untuk menjatuhkannya. Melida bertanya apakah ada sesuatu yang bisa ia lakukan. Kufa lalu memutuskan untuk memberinya ujian tersendiri bahwa ia memintanya menghadapi Fibriaguat Exam dengan serius dan lulus. Melida merinding bahwa ujian itu terkena sulit. Namun Kufa menegaskan bahwa jika ia bisa menaklukkannya, ia akan membuktikan kepada publik dan para musuhnya bahwa ia siap menghadapi apapun. Melida kemudian bertanya apa yang terjadi jika ia gagal, dan Kufa menggoda bahwa ia akan memberinya hukuman khusus. Hal itu membuat Melida terpicu, dan bila ia berhasil lulus, Kufa mengabulkan apapun permintaannya. Hari ujian pun tiba. Melida dan Elise mengikuti kepala sekolah menuju gerbang perpustakaan. Elise ikut bersamanya, dan keduanya bertekad untuk memberikan hasil terbaik, meski kepala sekolah mengingatkan agar mereka tidak memaksakan diri. Mereka berdiri di atas semacam elevator sihir, dan Kufa berkata pada Melida bahwa ia akan menunggu kabar baik darinya. Kepala sekolah mengaktifkan elevator, yang perlahan turun, dan Melida menggenggam tangan guru itu hingga pintu tertutup sepenuhnya. Dalam perjalanan turun, kepala sekolah memberikan instruksi dasar. Ia menjelaskan bahwa para siswa harus menuju lantai masing-masing dan menyelesaikan misi sebelum waktu habis. Ia juga memperingatkan bahwa roh para pustakawan terdahulu menghantui Fibriaguat mereka akan murka bila ada penyusup yang mencoba mencuri buku-buku kuno di sana. Ia menegaskan agar mereka tidak turun ke lantai yang lebih dalam, karena roh di sana jauh lebih kuat. Tiba-tiba elevator berhenti mendadak, padahal lantai pertama masih jauh. Tentakel muncul dari dinding elevator dan menyerang para gadis. Elevator pun hancur, dan Melida memeluk Elise saat mereka berusaha menghindar dari serangan. Di luar, Kufa dan Rose sedang bersiaga ketika seorang biarawati datang berlari setelah mengetahui kepala sekolah pergi. Ia panik dan mengatakan bahwa seorang tamu penting telah datang, dan karena kepala sekolah tak ada, Kufa harus menyambutnya. Kufa terkejut, lalu bertanya siapa tamunya dan ternyata ayah Melida, Duke Velgus Angel. Kufa segera pergi menyambut Velgus dan mengabarkan bahwa Melida dan Elise sedang mengikuti ujian sertifikasi pustakawan, dan keduanya sangat serius ingin lulus. Namun Velgus berkata bahwa Melida tidak perlu mengikuti ujian itu, lalu menyerahkan surat resmi untuk menarik Melida keluar dari akademi, meminta Kufa menjemputnya segera. Kufa memohon agar ia berhenti dan bertanya mengapa Velgus justru menghalangi jalan Melida sekarang. Velgus menyebut insiden pria badut itu yang menurutnya, menempatkan Melida di hadapan publik hanya akan mencelakai keluarga mereka, dan ia ingin memperbaikinya. Ia bahkan mengatakan bahwa Kufa akan dicopot dari tugasnya. Kufa memohon, meminta Melida diberi 1 tahun lagi untuk belajar, dan ia bersumpah dapat menunjukkan hasil nyata. Namun Velgus tidak tertarik. Menurutnya, meski Kufa melihat potensi besar dalam diri Melida, gadis itu sendiri belum menyadari kemampuannya. Tetapi ketika Kufa menegaskan bahwa ia adalah orang yang paling memahami siswinya, dan memohon 1 kesempatan terakhir, lalu Velgus mempertimbangkannya. Tepat saat itu, seorang biarawati lain datang membawa sepucuk surat bersegel ular yang baru tiba di kantor kepala sekolah. Velgus langsung mengenali segelnya sebagai milik Guild Grimus, dan segera membuka surat tersebut. Surat itu memiliki simbol, Hau, samar di bagian belakang yaitu sebuah tanda yang memberi petunjuk bahwa para gadis yang sedang mengikuti ujian di perpustakaan berada dalam bahaya mematikan. Di dalam perpustakaan, tentakel itu memisahkan hanya Melida dan Elise dari kelompok mereka, lalu menyeret keduanya ke sebuah lantai yang tidak dikenal. Mereka cemas memikirkan keadaan teman mereka dan tak tahu lantai apa. Namun Elise melihat bahwa heart glass mereka mulai aktif artinya ujiannya telah dimulai. Tanpa tahu di mana mereka berada, keduanya memutuskan untuk tetap menyelesaikan misi.
Melida teringat bahwa mereka seharusnya berada di lantai kelima, yaitu lantai yang relatif aman. Namun, sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, roh-roh pustakawan muncul dan langsung menyerang. Melida dan Elise mengaktifkan mana mereka dan bersiap bertarung. Serangan roh itu datang tanpa henti, membuat mereka hanya bisa menahan dan menghindar. Akhirnya Melida melancarkan serangan balik dan ia menendang salah satu roh kerak buku, lalu menebasnya dengan pedang. Sisi maniak tempurnya muncul, dan ia mulai menikmati pertarungan itu. Ia meniru gaya bertarung Kufa, merasa seakan semua pelajaran yang diwariskan gurunya telah meresap ke dalam dirinya. Ia terus menekan roh itu hingga berhasil menyingkirkannya. Sementara itu Elise juga sudah menuntaskan lawannya. Mereka senang, yakin bahwa mereka masih memiliki peluang besar lulus, meski tanpa kepala sekolah. Namun Elise menyadari senjata mereka sudah dalam kondisi buruk padahal baru satu pertarungan. Ia bahkan sempat bergurau bahwa mereka tidak akan mampu menghadapi lebih dari 2 roh sekaligus dan tentu saja, itu menjadi kutukan. Dalam sekejap, puluhan roh muncul mengelilingi mereka. Para gadis gemetar saat para roh itu merapatkan formasi. Tiba-tiba, angin badai melingkari mereka dan menumbangkan seluruh roh sekaligus. Melida mendongak dan menemukan bantuan datang. Mulai dan Salaca tiba. Kedua pengkhianat itu kini berpura-pura datang sebagai penyelamat. Mulai mengklaim bahwa mereka juga mengikuti ujian sertifikasi pustakawan dan mengusulkan agar mereka berempat mengerjakannya bersama. Melida ragu karena aturan kemungkinan tidak mengizinkannya, tetapi mulai menepis kekhawatiran itu dan tidak ada yang mengawasi, jadi tidak masalah. Ia berhasil meyakinkan Salaca, lalu dengan bangga menyatakan bahwa 4 putri dari 3 rumah duk besar kini menjalankan misi perdana mereka bersama. Melida dan Elide yang tidak tahu niat sebenarnya, tampak senang dengan gagasan itu. Mulai kemudian mengeluarkan sebuah buku sihir yang berfungsi sebagai GPS dan memberitahu bahwa mereka berada di lantai kedua. Mereka harus naik tangga untuk mencapai lantai kelima, tempat ujian sebenarnya berlangsung. Melida terkejut bahwa ada buku sihir yang bekerja di dalam perpustakaan, namun mulai menjelaskan bahwa buku itu memang terbatas penggunaannya. Ia menambahkan bahwa teks sihir hanyalah salah satu dari banyak mekanisme untuk membingungkan penyusup. Ia memberikan salah satu buku tersebut kepada Melida, yang mendapati bahasanya tanpa asing. Mulai berkata bahwa tanpa lisensi pustakawan, mereka memang tidak bisa membacanya. Salaca memuji Mulai mengingat ia berasal dari keluarga peneliti dan pustakawan. Elise kesal bahwa Mulai terlalu diuntungkan karena mengetahui begitu banyak hal meski baru pertama kali masuk ke sini. Merasa tersudut, Mulai mengalihkan pembicaraan dan menunjukkan cara menggunakan buku itu dengan kata kunci sihir Oncia upon time dan ia meminta Melida mencobanya. Begitu Melida mengucapkan kata itu, kabut menyelimutinya dan ia berubah mengenakan gaun ala Cinderella. Ternyata sihir itu juga mengenai semuanya. Mulai menjelaskan bahwa mereka kini telah diberkahi kekuatan dari dongeng klasik, yaitu Melida si Cinderella, memperoleh perlindungan ilahi. Elise Little Red Riding Hood, mendapatkan insting buas layaknya serigala besar. Mulai si Aladdin, dapat menggunakan sihir jin sebanyak 3 kali. Salaca Little Mermaid. 3 gadis lainnya langsung iri melihat bagaimana Salaca tampak begitu memukau dalam wujud putri duyung. Karena Salaca yang memiliki lekuk tubuh lumayan, jadi mereka sempat menggoda-godanya sampai sihir buku itu habis. Elise kemudian mengingatkan bahwa waktu ujian terus berjalan, jadi mereka harus segera kembali ke tugas utama. Keempat gadis itu pun melanjutkan perjalanan menuju ruang ujian. Setibanya di sana, mereka menemukan sebuah buku pemberi tugas di tengah ruangan. Begitu mereka menyatakan kesediaan untuk melanjutkan ujian, buku itu menampilkan misi yaitu memperbaiki dan menyusun ulang seluruh buku di ruangan. Tumpukan buku itu sangat besar, dan ternyata bukan satu-satunya tantangan. Seekor pemakan buku muncul dari dalam tumpukan, dan mereka harus menaklukkannya untuk bisa memperbaiki buku tersebut. Melida tidak menunggu lama, ia langsung menebas imp itu dan memperbaiki bukunya. Namun kegembiraan itu hanya sesaat. Ternyata imp-imp lain bersembunyi di setiap buku, dan semuanya muncul sekaligus. Melida meminta ketiga temannya menyusun buku sementara ia menghadapi para imp. Namun tugas menyusun buku ternyata tidak mudah. Buku-buku itu menolak ditempatkan di rak yang benar. Elise akhirnya berhasil meletakkan satu buku, sementara Mulai membuka salah satunya untuk mencari petunjuk, dan menemukan bahwa rak-rak itu bekerja seperti puzzle. Ia meminta Melida untuk menahan para imp sementara ia memecahkannya. Melida memburu imp-imp itu tanpa henti, sementara Elise dan Salaca berjuang menempatkan buku yang terus memberontak. Setelah memecahkan pola susunan rak, Mulai memberi instruksi jelas kepada Elise dan Salaca. Sementara Melida menutup pertempuran dengan memperbaiki buku terakhir.
Salaca memberikan dorongan menggunakan kekuatan putri duyungnya agar Melida bisa melompat tinggi dan menaruh buku itu di tempatnya. Mulai melemparkan buku terakhir kepadanya, dan Elise menahan imp-imp yang tersisa. Begitu buku itu tersusun, imp terakhir meledak menjadi debu. Melida sempat terjatuh, tetapi Salaca menangkapnya dengan sihir airnya. Mereka pun merayakan keberhasilan mereka. 4 buku tiba-tiba bersinar dan tanda bahwa mereka telah lulus ujian. Mereka hanya perlu kembali ke permukaan sebelum waktu habis. Dalam perjalanan, mulai bertanya kepada Melida dan Elise mengapa mereka begitu bersemangat mengikuti ujian. Melida menjawab bahwa ia ingin diakui sebagai anak keluarga Angel dan lulus ujian yang diberikan gurunya. Namun mulai berkata bahwa meski Melida lulus, itu tidak membuktikan bahwa ia keturunan keluarga Angel. Melida terluka oleh ucapan itu. Elise maju membelanya, membuat mulai sadar ia sudah kelepasan dan meminta maaf. Setelah itu, ia meminta mereka untuk bergerak menuju pintu keluar. Tetapi tiba-tiba Salaca merampas buku milik Melida dan menolaknya untuk kembali. Mulai langsung mendorong Salaca ke dinding, memaksanya mengembalikan buku itu. Namun Salaca hanya berkata dingin bahwa ujian ini adalah perangkap. Sementara itu, para siswi tingkat atas telah menyelesaikan ujian mereka dan kembali bergabung dengan kepala sekolah. Ia menjelaskan tentakel yang menghancurkan elevator berasal dari teks sihir kuno, dan ia akan melakukan investigasi setelah kembali ke akademi. Krista khawatir akan kondisi para murid tahun pertama, tetapi kepala sekolah bersikeras bahwa mereka harus kembali dahulu untuk meminta bala bantuan. Saat itulah 2 sosok berkerudung muncul dan mengancam bahwa tak ada seorang pun yang akan keluar dari tempat ini. Kepala sekolah langsung menebak bahwa mereka adalah dalang kekacauan ini. Ia dan Krista bertarung secara bersamaan namun kedua pria itu ternyata hanyalah zombie boneka. Begitu dihancurkan, dalang sebenarnya memperlihatkan dirinya. Terlihat seorang lelaki tua berwujud penyihir menyapa kepala sekolah. Ia memperkenalkan diri sebagai Apostle Guild Grimus, Artificial Lycanthrope, dan Necromancer. Kepala sekolah bertanya mengapa ia menargetkan murid-muridnya. Sang Necromancer menjawab bahwa Maya tidak bisa membocorkan rahasia. Ia memanggil lebih banyak mayat hidup. Kepala sekolah berusaha melindungi para gadis lain, namun ia akhirnya ditikam dari belakang. Walau tersungkur, ia bersumpah melindungi muridnya sampai akhir. Sang Necromancer mengabulkan sumpah itu dengan memerintahkan semua minionnya menyerang sekaligus. Namun pada detik terakhir, seseorang muncul menebas serangan itu, bahwa Kufa datang dan menyelamatkan mereka. Kufa menebas seluruh zombie, dan ketika sang Necromancer memanggil lebih banyak lagi, semua itu berakhir dengan cara yang sama brutal. Kufa lalu mencincang sang Necromancer hingga tak bersisa, membuat para zombie lainnya kehilangan kekuatan. Pada saat yang sama, sang kepala sekolah roboh, dan 2 siswi yang bersamanya meminta maaf karena telah membaca teks sihir yang memanggil tentakel itu. Mereka mengaku hanya mengikuti perintah orang tua mereka dan tidak pernah membayangkan akibatnya akan separah ini. Namun bahaya belum berakhir. Setelah mati, sang Necromancer berevolusi menjadi undead bernama Jigachin. Ia memerintahkan para pelayannya untuk membantunya, dan Kufa kembali bersiap bertarung. Ia menopang tubuh kepala sekolah sementara semua orang berlari menuju lift, tetapi Jigachin telah muncul lebih dulu dan memanggil arwah perpustakaan untuk menyerang mereka. Kufa menerjang, dan menyadari bahwa ia tidak dapat melawan para arwah dalam bentuk manusianya. Ia ingin menggunakan kekuatan vampirnya, tetapi hatinya bimbang ia tidak ingin rahasia itu terbongkar karena bisa membuatnya terpisah dari Melida. Tepat saat ia ragu, bantuan tiba. Sebuah sangkar dari perban melindungi Kufa dan para siswi. Mumi, yang kini menjadi pengikut Kufa, muncul untuk membantunya. Ia mencekik Jigachin untuk menghentikan kekuatan supernaturalnya. Mayat hidup itu mengutuknya, tetapi Mumi meremukan tulangnya hingga menjadi debu. Setelah itu, Kufa berterima kasih kepada Mumi. Sang Mumi menjawab bahwa ia butuh Kufa tetap hidup agar rencana mereka bisa berlanjut. Para siswi ketakutan karena dapat merasakan bahwa ia adalah seorang lanan. Namun Srista justru mengucapkan terima kasih karena ia telah menyelamatkan mereka. Mumi memerah karena itu adalah pujian pertama yang ia terima. Ia kemudian memberitahu Kufa bahwa ancaman masih jauh dari selesai. Surat yang dikirim ke kantor hanya dibuat agar Kufa pergi ke perpustakaan dan meninggalkan akademi tanpa penjagaan. Guild Grimfist berencana melancarkan serangan besar-besaran ke akademi dan membunuh semua siswa yang pernah melihat pria bertopeng badut yang mengaku sebagai ayah Melida. Kufa yakin mereka gagal karena ia sudah meninggalkan tim B untuk menjaga akademi, dan mereka telah menangani para penyerang. Saat itu, atasan Kufa tiba. Ia menoleh pada Mumi dan menawarkan bergabung dengan guild mereka. Mumi menolak,
mengatakan bahwa ia hanya tertarik bertukar informasi dengan imbalan mempelajari cara mengubah Lantrop menjadi manusia. Ia berjanji menjadi mata-mata yang akan melaporkan aktivitas kriminal, dan sang atasan menerima kesepakatan itu. Mumi kemudian memberitahu Kufa bahwa ada penyusup yang memasuki perpustakaan tanpa izin, dan salah satu dari 3 keluarga besar dan keluarga Shell ada di baliknya. Ia menugaskan Kufa untuk menyelidikinya. Kufa gelisah dan berlari mencari Melida, khawatir ia dalam bahaya. Di lantai bawah, Melida menanyakan apa yang dimaksud Salacha dengan ujian ini jebakan. Elise membaca buku ujian dan menemukan bahwa mereka sebenarnya menyelesaikan ujian kelas 5, bukan kelas 6. Mereka sadar bahwa Mule dan Salacha telah menipu mereka, dan ingin penjelasan. Ketika arwah perpustakaan menghilang, Mule memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut kembali buku Melida dari tangan Salacha. Ia tersenyum licik saat membaca bahwa kelas Melida bukan paladin, melainkan samurai. Tanpa menunggu, ia berlari, sambil berkata bahwa informasi itu harus dilaporkan ke orang berselimut merah. Salacha menawarkan bantuan dan menggunakan sihir terbangnya untuk mengejar Mule bersama Melida. Melida akhirnya berhasil menyudutkan Mule, menjatuhkannya ke tanah, dan menuntut alasan mengapa ia mengkhianatinya. Mule mengelus wajahnya dan mengaku bahwa ia melakukannya karena ia menyukai Melida. Tiba-tiba, ia mengucapkan kata kunci dan mengaktifkan kekuatan semua teks sihir di sekeliling mereka. Halaman buku terbang membentuk pusaran. Salacha berteriak memperingatkan Melida untuk menjauh, tetapi sudah terlambat. Cahaya ungu terang menyelimuti mereka. Melida kemudian melihat sebuah mimpi. Ia mengingat para instruktur yang menolaknya karena menganggapnya tidak kompeten, hingga Kufa menjadi orang pertama yang mau menerima tugas membimbingnya. Begitu ingatan itu muncul, mimpinya terputus. Melida menemukan dirinya berada di tempat asing yang dipenuhi kabut, dan anehnya ia kini mengenakan seragam pelayan. Mule menyambutnya di ruang sidang ilusif dan menyuruhnya bersikap sopan karena pertunjukan utama akan segera dimulai. Ketika kabut menghilang, Melida mendapati dirinya berada di ruang sidang palsu yang penuh tamu bertopeng, dengan Pak Intman duduk sebagai hakim. Sidang dimulai, sementara Melida masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mule menjelaskan bahwa Pak Intman bukan hanya hakim, tetapi juga dalang dari seluruh insiden ini. Atas perintahnya lah ia menjebak Melida dan temannya. Melida kini memahami keadaannya dan menolak terlibat dalam drama ini, karena ia harus menyelesaikan ujian perpustakaan dan lisensinya. Namun Pak Intman mencegahnya pergi dan menyebutnya anak palsu keluarga Angel. Ia memerintahkan Mule yang mulai merekam, dan mengaktifkan Ember S. Codes. Ia memperingatkan Melida agar berhati-hati dalam berbicara karena mulai sekarang setiap kata akan terekam di dalam buku itu. Pak Intman membuka persidangan dengan menyatakan, kejahatan, Melida bahwa ia bukan putri sejati keluarga Angel dan telah menipu negara selama 13 tahun. Ia menambahkan bahwa seorang pria yang mengaku ayah kandung Melida telah muncul, dan fakta bahwa kelas Melida adalah samurai dianggap sebagai bukti bahwa garis keturunannya meragukan. Melida membantah. Ia mengatakan bahwa tidak semua keturunan bangsawan pasti mewarisi kelas peringkat tinggi. Namun Pak Intman langsung menyudutkannya dengan menanyakan mengapa Melida baru memanifestasikan mana pada usia 13 tahun. Melida ragu menjawab, dan para penonton langsung gaduh, menuduhnya bersalah. Mereka menyebar fitnah bahwa ibunya berselingkuh dari Velius karena suaminya terlalu sibuk bekerja. Mereka terus menghina keluarganya hingga Melida tak mampu menahan amarahnya. Ia berteriak menyuruh mereka diam. Ia menegaskan bahwa ia sangat ingat betapa ibunya mencintainya dan mencintai ayahnya. Ia menutup mulut para pembenci dengan menyatakan bahwa ia akan bergabung dengan Crash Legion dan membuktikan dirinya pantas menyandang nama keluarga Angel. Pak Intman menantangnya untuk membuktikan hal itu sekarang juga, lalu memerintahkan Salacha menyerang Melida. Salacha yang berada di bawah kendalinya langsung menyerang meski Melida memintanya berhenti. Melida menghindar, dan Elise melemparkan pedangnya padanya. Saat Melida dan Salacha saling berhadapan, Mule menahan Elise agar tidak ikut campur. Salacha memerintahkan Melida berhenti melawan dan berjanji akan mengakhiri semuanya dengan damai. Melida menolak, mengatakan bahwa kelas samurai tidak boleh diremehkan. Ia menekan Salacha namun ia menggunakan kemampuan terbangnya untuk mengambil posisi lebih tinggi dan menghujaninya dengan tombak sihir. Melida terus menghindar. Muke berkomentar bahwa Melida tidak mungkin menang melawan drone class milik Salacha. Jika Melida kalah telak dari seorang bangsawan seusianya, itu akan menjadi bukti bahwa ia tidak layak menyandang nama Angel. Elise mengingat kembali bagaimana Melida selalu mengatakan bahwa Mule cantik dan baik hati. Kini Elise muak, membencinya sebagai pembohong menyedihkan, dan ia bersumpah akan melindungi Melida dari teman palsu seperti itu. Sementara itu Melida tetap berlari dan melompat,
berusaha mencapai ketinggian Salaca di tengah hujan tombak. Semua orang mengira Salaca mendominasi pertarungan, tetapi Paintman justru heran bagaimana Melida bisa begitu kuat. Tiba-tiba Melida tersandung. Melihat kesempatan, Salaca langsung menyelam untuk menyelesaikan pertarungan. Namun Melida menghindar pada detik terakhir dan menghancurkan wing booster milik Salaca. Semua terkejut karena Salaca kalah. Melida berdiri tegak dan mengatakan kepada para pembencinya bahwa ia bangga menjadi seorang samurai. Ia menambahkan bahwa ia memiliki seseorang yang ia jadikan panutan, dan bersama orang itu, ia akan membuktikan nilainya. Opini publik berubah seketika. Banyak yang mulai percaya bahwa Melida memang putri Duke Angel dan mereka telah melakukan pengkhianatan dengan menangkapnya. Melihat gelombang opini yang berbalik, Paintman memainkan kartu terakhir. Ia mengaktifkan pena terlarang yang pernah ia berikan pada adiknya sebagai hadiah. Pena itu jatuh dari saku Salaca. Dan setetes tinta menyentuh lantai berubah menjadi lubang hitam raksasa. Tinta itu kemudian membentuk seekor naga besar yang langsung menembakkan bola api ke arah Melida. Namun Salaca kembali menjadi dirinya dan berhasil menyelamatkan Melida. Mulai menjelaskan bahwa itulah kekuatan alternatif Fountain Pen, si pena alternatif yang mampu mengubah ulang efek teks sihir. Sementara itu, lubang hitam terus membesar, menelan beberapa tamu, sementara yang lain berlarian menyelamatkan diri. Melida lalu memutuskan untuk menghabisi naga tinta itu, meski Salaca menahannya. Tak lama, Mulai dan Elise ikut bergabung. Mereka sepakat untuk menggabungkan kekuatan dan mengakhiri kekacauan ini. Mereka terlebih dahulu memastikan semua orang berhasil kabur. Perempuan tua yang paling akhir melarikan diri ternyata adalah kepala pelayan Elise. Melida tak terkejut melihatnya dan memutuskan membiarkan wanita itu pergi bersama para konspirator lainnya. Namun ketika para gadis hendak keluar, pintu tiba-tiba tertutup. Wajah badut bertopeng muncul di tengah taman. Ia menggunakan kekuatannya untuk mengubah seluruh ruang ilusif itu menjadi sangkar, lalu mengatakan bahwa waktunya mencapai babak final. Elise memaki pria bertopeng itu dan langsung menyerangnya demi membalaskan dendam kakaknya. Namun ia menyemburkan cairan hitam ke pedangnya hingga pedang itu terkikis. Pria bertopeng menendang Elise hingga terpental, dan Melida menangkap serta menyelamatkannya. Ia lalu menargetkan Melida sebagai korban berikutnya dan meluncurkan serangan tinta hitam. Pada detik terakhir, Kufa muncul dan menebas serangan itu, mengubah tinta menjadi air. Melida lega melihatnya. Kufa menegaskan bahwa kali ini ia pasti akan melindunginya. Namun Melida tidak ingin bersembunyi di punggung Kufa. Ia memutuskan untuk bertarung di samping Kufa. Mereka berdua menerjang pria bertopeng. Saat Kufa menahannya, Melida muncul dari belakang untuk menyerang diam-diam. Pria itu menghindar, tetapi kerja sama mereka sempurna. Kufa menendangnya ke udara, dan Melida mengayunkan gagang pedangnya ke tubuh pria itu untuk mengangkatnya lebih tinggi. Pada akhirnya, Kufa mengeluarkan jurus pamungkasnya, Thousand Blade, memanggil ribuan bila ilusi yang menyerbu dan menghancurkan musuh di dalam sangkar tinta dalam sekejap. Melida bersorak bahagia atas kemenangan itu dan langsung berlari memeluk gurunya, sementara para gadis lain menggoda mereka. Setelah itu semua orang kembali ke dunia nyata, dan kehidupan pun kembali normal. Paintman berusaha menutupi keterlibatannya dalam penculikan dan serangan terhadap Melida dengan menyalahkan semuanya pada pria bertopeng yang ironisnya ia bunuh sendiri. Pria itu ternyata mantan anggota Crash Legion. Pencarian terhadapnya masih diumumkan, sementara Velius mengambil alih keamanan akademi. Tak lama, hari kepulangan Velius tiba. Melida memberanikan diri untuk berbicara dengannya. Velius menghampirinya dan mengatakan bahwa pada masa nenek buyutnya, salah satu kerabat mereka juga memiliki kelas samurai. Jadi Melida tidak perlu merasa khawatir. Ia memuji rambut emas Melida dan mengatakan bahwa ia sangat mirip ibunya. Ucapan itu membuat Melida menangis. Velius sadar bahwa waktunya pergi sudah tiba. Ia mempercayakan putrinya kepada Kufa. Kufa menenangkan muridnya yang masih menangis, meyakinkannya bahwa kehidupannya akan menjadi lebih baik. Beberapa hari kemudian, Melida dan Kufa bertemu di taman tempat ia diselamatkan untuk pertama kalinya. Melida menyatakan bahwa ia telah memutuskan hadiah untuk lulus ujian perpustakaan dan ia meminta Kufa mendukungnya sampai hari ia menjadi seseorang yang diakui masyarakat. Dan ketika hari itu tiba, ia berjanji akan mempertaruhkan hidupnya untuk melindunginya sebagai balasan. Kufa tersentuh oleh tekadnya. Ia mencium punggung tangan Melida dan berjanji akan selalu berada di sisinya.